lintas agama Islam Kristen. Oh, Abang apa agamanya bang? Kristen. Oh Kristen. Abang pakai nanya lagi, kan kemarin udah 2 kali naik ke sini bang, gimana sih bang? Waktu ada Ustadz Api. Kapan bang? Yang malam-malam itu. Ya udah abang diskusi aja sekarang. Tanya aja, Iya, tanya. Bang. Iya lah. Bang, ada yang mau masuk Kristen semalam kawan aku bang. Dia bertanya sama aku bang, bingung aku jawabnya bang. Aku minta pencerahan sedikit sama bang ya boleh? Ya aku juga enggak terlalu paham itu bang. Aduh mak jangan jadi cemane sama siapa aku mau bertanya bang. Sama Edis bang, bertanya sama Edis. Masalahnya capek aku minta naik nggak dikasih-kasihnya bang. Bisa bang sampai nyalamin dia? Abang sebutkan nama aku Blender bang, bilang. Tolonglah bang, minta tolong kali aku bang, tolong kali bang. Iya. Hah sama Edis tuh bang. Kemarin pun di komalku dia nggak mau naik, atau ke kawan malnya aku naik kan DM aku bang. Iya, soalnya aku juga enggak paham gitu ya bang. Nah itulah makanya, sama siapa lagi mau bertanya? Sama Edis bisa bang. Nggak dikasih naik bang, gimana caranya? Detron bisa juga bang. Enggak, justru ke Edis justru banyak yang mualaf bang, aku pun pening. Orang nanya asal tanya ke Edis, wah makin banyak yang mualaf bang. Di tempat aku ada berapa ya? Kemarin di sana 10, 15, 20, 21 orang bang. 21 Ya, karena apa? Lah, karena Edis. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Ya itulah, iyalah makanya takut juga dia kawan aku ini takut aku apa pula katanya gitu, nggak jelas kenapa kok bisa kayak gitu. Iya, karena Edis gimana ya, nggak asal bertanya, dia gila bertanya, gila menyerang, ditanya nggak mau, gitu aja, nggak ada ininya katanya. Sudah pada kebenaran nggak ada, hanya niat menghujat saja, meleceh-lecehkan kayaknya gitu orang bilang gitu. Ya kalau Detron bisa bang. Sama aja bang, Detrut kan, kita nanya Kristen jawabnya Islam, kita nanya Islam jawabnya Kristen. Pening bang, pening. Iya, Detrut kan. Udah bolak-balik, aku nanya Kristen jawabnya Islam ke Al-Quran. Aku iya, nanti jalan Al-Quran jawabnya ke kitab Kristen. Gimana? Iya, cobalah naik ke sana bang. Kalau jadi abang pun nggak paham juga ya, mana susah lah bang. Tapi yang pasti kan inilah bang, Tuhan abang ini tunggal Tuhan abang, tunggal. Iyalah Allah bang, bukan Yesus ya bang. Yesus Tuhan juga. Aduh bukan pengikut Yesus lah kalau abang ini, kalau benar gini berarti abang bukan pengikut Yesus kalau gitu. Pengikut Yesus lah bang. Bang, persyaratan untuk benar-benar diakui, benar-benar ingin diselamatkan Yesus, udah benar-benar abang diakui sebagai umatnya, hukum yang terutama bang, syarat untuk benar-benar diakui sebagai Yesus dan diselamatkan, mengesahkan Tuhan. Iya emang Tuhan Esa bang. Hah? Tuhan Esa? Oke baik. Sekarang saya tanya, Tuhan Esa, Tuhan abang berarti Yesus ya bang? Iya ya. Ya kan bang? Berarti bukan Allah ya bang? Bukan Allah ya? Ya bukan lah bang. Bukan ya, bukan Bapak ya bang? Iya bukan abangku. Bukan Firman? Firman lah bang. Tuhan kan? Bukan Yahweh? Bukan. Bukan Elohim? Bukan. Bukan Roh Kudus? Bukan. Bukan ya? Berarti bukan cuma Yesus sama Firman? Iya bang. Oh Yesus sama Firman aja? Dua itu bang. Nah sekarang saya tanya, oke, kalau abang mengatakan Yesus Tuhan abang, di mana pernah Yesus mengatakan dialah pencipta langit dan bumi bang? Ya kan nggak butuh pengakuan gitu bang. Dengan ajaran-ajarannya kan. Dengan dia mengatakan aku menciptakan langit dan bumi, dunia ini aku ciptakan. Kan ada sejarah, kitab itu kan ada sejarah, terus menceritakan permulaan penciptaan bumi, permulaan penciptaan manusia, kemudian para nabi, kan runutannya seperti itu bang.
Masa nggak diceritakan bagaimana menceritakan tentang Adam, bagaimana penciptaan langit dan bumi ini diciptakan, bagaimana cara penciptaannya, kan harus ada bang. Ya ada lah bang. Nah makanya di mana ada Yesus mengatakan gitu, menceritakan tentang langit dan bumi. Ya kan Allah Bapa yang menciptakan langit dan Tapi bumi. tadi Allah bukan Tuhan bang. Bapak juga bukan Tuhan, tapi Yesusnya bang bilang. Tanyanya bang tadi, Allah bukan, Bapak bukan. Kan sudah ku bilang bang, Allah itu Esa bang. Nah, tadi kan ku tanya Tuhan abang yang tunggal itu siapa? Yesus, abang bilang ku ikutin. Yaudah, berarti bukan Allah, bukan. Bilang Yesus kan bukan. Nah, Kalau Tuhan maksudnya? pencipta Allah bang. Iyalah, tadi kan ku tanya Tuhan yang tunggal abang itu mana bang? Yesus. Bukan Allah bang, bukan. Aku bilangnya Allah bang. Tadi abang bilang bukan, nah, ribet kan? Jadi cemana lah coba lah, nggak konsisten bukan juga. Bang, karena aku kan dari awal udah bilang Allah itu Esa kan bang. Allah itu Tuhan bang. Ya Allah itu Tuhan lah bang. Tuhan kan, Yesus Tuhan, berarti kan dua. Aduh mak, kan gugur bang Yesanya bang. Gugur kan? Yesus itu Tuhan bang. Tuhan Allah. Tuhan, iya Allah itu kan Tuhan. Tuhan apa Ya. Tuhan? Tuhan. Tuhan, ya Tuhan. Yesus kan juga Tuhan. Dua Yesus dong. Tuhan. Jadi dua dong. Kan gugur dong tunggal itu. Gugur dong abang jadi pengikut Yesus. Nggak diakuin Yesus lah bang. Syarat utama mengesahkan Tuhan bang. Itu terutama. Nggak ada. Coba abang cari kitab-kitab yang lain dari perjanjian sampai terakhir. Ada nggak hukum yang terutama? Cuman inilah salah satunya. Syarat untuk benar-benar diakui sama Yesus. Syarat benar-benar untuk diselamatkan dari Yesus. Mengesahkan Tuhan, kemudian kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, baru kasihlah sama manusia. Tapi yang utama adalah mengesahkan Tuhan. Tunggal. Siapakah Tuhan yang tunggal itu bang? Ya Allah sang pencipta lah bang. Allah, bukan Yesus ya bang? Iya Yesus Tuhan juga. Dah dua jadi kan ribet. Aduh mak jangan jadi cemana nih peninggalan aku. Enggak dua bang. Dibilang tunggal iya, dibilang lain iya, bingung. Ya, tunggal kan enggak tunggal itu enggak ada duanya, gimana sih? Aduh, ribet kan? Nggak ribet juga bang. Nggak ada yang. Ya nggak apa-apa. Ketika abang mengatakan Allah itu Tuhan, Yesus Tuhan berarti dua. Berarti gugur. Markus 12:29. Gugur abang dikatakan pengikut Yesus. Gugur abang dikatakan selamat. Ya gugur kan menurut abang lah bang. Menurut kitab Anda, menurut Yesus loh. Enggak lah. Loh, menurut Yesus, emang Esa itu apa? Tunggal kan? Iya tunggal. Nah sekarang di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Itu hukum terutama loh bang, hukum terutama, nggak ada hukum yang lain. Silakan bang buka. Bang Blender ini valid data ya bang Blender, valid ya? Markus, tunjukkan Markus 12:29. Mungkin nanti. Oh, valid ini data nih. Markus 12:29. Yesus yang ngomong ini. Nah, abang tengok ya hukum terutama ya. Markus ya, Markus 12:29. 12. Ya ini belajar bahasa Indonesia di mana ya? Bingung saya. Gimana bang? Tuh baca tuh. Garis merah loh. Yesus jawab, hukum yang terutama. Tuh, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru di bawahnya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Baru kasihlah sama manusia. Tapi teratas tuh merah tuh loh. Nggak ada hukum-hukum yang lain. Nah pertanyaannya, siapakah Tuhan Anda yang Esa itu? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus. Ah kan? Aduh mati lah aku. Kenapa mesti mati bang?
Cuman ya mengesa Allah Bapa, Yesus, kan dua jadinya. Coba Tuhan yang esa itu bang, ya, siapa lah bang coba? Allah Bapa sang pencipta bang. Allah Bapa, oke Pak, nggak apa-apa. Allah Bapa, clear, stop sampai situ. Itulah Tuhan Esa bang. Berarti bukan Yesus, bukan Tuhan. Allah Bapa mengutus Firman. Firman itu bersama-sama Allah Bapa, berarti bukan Yesus ya bang. Ketika Allah Bapa berarti bukan Yesus ya Tuhannya ya. Allah Bapa mengutus Firman bang. Firman itu yang menjadi manusia. Siapakah Firman itu? Yesus. Nah, utusan, selesai, tepuk tangan. Masuk ke Wanes. Wanes. Waduh, bidat juga nih, bidat juga. Wanes, sama kayak Major juga udah kena Wanes sama aku. Udah kena Wanes. Ya, sekarang kan berarti Allah Bapa Tuhan abang. Yesus abang katakan utusan, selesai. Ya utusan juga. Iya utusan. Iya, sekarang begini, ketika abang katakan Allah Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, berarti Yesus bukan pencipta. Ya memang Yesus benar, kan? Bukan pencipta lah bang. Siapa yang bilang? Wanes jadi tepuk tangan ya. Benar. Yesus bukan pencipta kan? Udah selesai. Iya. Kalau dia bukan pencipta berarti bukan Tuhan. Tuhan lah bang. Lah tadi katanya bukan pencipta. Iya. Yang namanya Tuhan itu pencipta. Allah Bapa yang pencipta bang. Kita ulang ya. Anda mengatakan Allah Bapa itu adalah Tuhan, dialah pencipta langit dan bumi. Iya bang. Oke, berarti Yesus bukan pencipta. Ya emang Yesus bukan pencipta. Bukan pencipta. Kalau bukan pencipta berarti dia bukan Tuhan. Tuhan bang. Nah, cuman ini Tuhan bang, bukan pencipta Tuhan. Aduh mak. Ada dua berarti nggak jadi esa. Ada dua, ada yang pencipta. Ada dua lah kalau gitu. Kalau dikatakan dia pencipta, kalau yang namanya Tuhan itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Ketika Yesus Anda katakan bukan pencipta, berarti dia bukan Tuhan bang. Tuhan bang. Nah, apa dasarnya Anda mengatakan Tuhan sedangkan dia bukan pencipta? Macet kan? Dasarnya ya dia bangkit. Baik itu bang. Konteksnya bang, Tuhan itu tadi konteksnya. Nggak usah dulu bangkit. Kita nggak bicara bangkit. Iya kan. Yang namanya abang kan nanya dasarnya apa? Ya dasarnya dia mengalahkan maut bang. Bang, kita sekarang konteksnya bangkit, bang. Benar, kita nggak bicara bangkit, kita mengenal Tuhan bang dulu. Bang, syarat untuk menjadi Yesus, menjadi pengikut Yesus bang, mengesakan, udah ku terima, Tuhan abang Allah Bapa. Oke, benar. Allah Bapa itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya benar, Kejadian 1 ayat 1. Kan begitu Allah Bapa. Nah, berarti Yesus bukan pencipta. Iya, bukan lah bang. Nah, iya bukan, keren. Nah, kalau bukan pencipta berarti bukan Tuhan. Tuhan bang. Nah, aduh mati lah kita balik lagi nih dokternya sedikit lagi nih. Aduh, sedikit lagi Ones nih udah. Sedikit lagi Ones. Hah? Bang, yang namanya Tuhan itu pencipta atau tidak bang? Pencipta lah bang. Pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi. Bang. Ya. Ya, Allah itu pencipta. Kalau Tuhan, benar. Kalau Tuhan ya siapa aja bisa bang. Oke, baik. Allah itu pencipta langit dan bumi. Kau ikutin. Tuhan abang Allah Bapa. Dialah pencipta abang. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah maha pencipta. Kan gitulah ya. Ya. Allah Bapa ya. Nah, berarti yang esa itu berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Nah, sedangkan Tuhan pencipta. Iya, Allah Bapa. Nah, kalau Yesus bukan pencipta berarti dia bukan Tuhan lah bang. Aduh, jangan kemana? Tuhan juga dikatakan. Aduh, berserak nih. Gini bang. Yesus itu Tuhan. Yesus itu dasarnya apa abang katakan Yesus itu Tuhan, sedangkan abang mengatakan dia bukan pencipta, sedangkan Tuhan itu disebut pencipta.
pencipta tuh Allah, Allah Bapa, Elohim. Bang. Iya benar, saya ikutin benar. Ya, Tuhan Anda itu Allah Bapa, dialah pencipta, makanya disebut Tuhan. Yang pantas dikatakan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan, yaitu Allah Bapa, Tuhan Anda. Kan begitu? Sekali lagi ya, yang pantas disebut pencipta dan pemilik langit dan bumi ini adalah Tuhan. Allah. Siapakah Tuhannya? Allah Bapa, iya kan? Allah Bapa, iya. Iya, Tuhannya kan? Siapakah Tuhannya? Allah Bapa. Oke, saya ikutin. Berarti Anda menjalankan hukum yang ke Markus 12:29, mengesahkan Tuhan. Kan begitu. Nah, sekarang berarti Yesus bukan pencipta. Ya, bukan. Bukan kan? Nah, kalau bukan pencipta, berarti dia bukan Tuhan. Karena disebut pencipta tadi adalah Tuhan. Pencipta Allah Bapa, Allah. Iyalah, sekarang kita bicara Yesus. Kalau Allah Bapa udah clear. Tuhan, Bang. Tuhan. Hah? Kalau pencipta kan Allah Bapa. Iya, kita masalah Allah Bapa udah clear. Kita nggak usah bahas ke situ lagi. Sekarang tinggal Yesus. Yesus ini kan bukan pencipta. Tuhan lah, Bang. Bukan pencipta kan? Hah? Iya, Tuhan dia. Bukan pencipta nggak? Yesus pencipta tuh bukan? Bukan, Bang. Bukan. Nah, kalau bukan pencipta berarti bukan Tuhan. Aduh, Makjang. Tuhan lah, Bang. Ah, gimana bukan Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya dia bangkit dari kematian, Bang. Aduh, Naik ke surga. kalau ini doktrin, Bah. Doktrin hasil doktrin. Gimana, Bang? Itu tertulis, Doktrin. Bang. Anda sudah mengatakan dia bukan pencipta, tapi mampu Anda mengatakan dia Tuhan. Apa dasarnya? Oke, baik, saya ikutin. Kalau Anda katakan dia Tuhan, berarti Tuhan Anda dua, Allah Bapa dan Yesus. Gugur, Allah gugur, ya tetap satu, gugur Bang. mengesahkan Tuhan, gugur kan? Ini, Bang. Allah ya tetap satu. Gimana Tadi satu, tapi Allah Bapa. Iya, Allah Bapa kan satu, Bang. Satu, oke. Anda katakan Allah Bapa ini Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus tadi Anda katakan Tuhan, berarti dua kan? Allah Bapa dengan Yesus. Gugur. Saya kan bilang Allah Bapa, enggak bilang Tuhan. Kalau Iyalah Tuhan Allah Bapa. Dia kan pencipta, pemilik langit dan bumi, Allah Bapa. Iya, Allah Bapa. Pemilik langit dan bumi dan pencipta disebut Tuhan. Allah. Iya, Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi kan? Iya, Allah. Iya, oke. Pencipta langit dan bumi disebut Tuhan kan? Allah. Iyalah, Allah Tuhan itu enggak? Tuhan enggak? Allah Bapa. Iya, pencipta langit dan bumi. Gimana, Bang? Kok maksa mau Tuhan gimana? Sekarang Allah Bapa itu nama atau bukan? Ya nama Allah Bapa. Nama, oke. Udah Gelar itu. gelar. Berarti Tuhan Anda adalah Allah Bapa. Nggak apa-apa, saya ikutin. Saya tanya, oh, Bapak Ridwan, Tuhan Anda siapa? Oh, Allah Bapa. Oh, baik. Tunggal ya, tunggal. Allah Bapa. Ya udah. Berarti Tuhan Anda tunggal. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu siapa? Tuhan aku Yesus. Nah, dua lah Bang jadinya tadi. Aduh, mati kali bah Tuhan aku lagi Yesus. Satu lah, Bang. Saya kan bilang satu. Tuhan saya satu. Allah Bapa. Siapa yang satu itu? Siapakah yang satu itu? Yesus Kristus. Nah, bukan Allah Bapa ya? Allah Bapa kan pencipta langit dan bumi. Aduh, Makjang jadi nama kelas. Oh, berarti gini Bang Blender, Allah Bapa itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia nggak mau nuhankan itu, yang dia tuhankan Yesus gitu. Aduh, nggak acik itu lah, nggak boleh lah gitu. Oh, nggak boleh Yang gitu, dituhankan. nggak boleh gitu Bang Ridwan. Ah, nggak boleh gitu Bang. Nggak boleh lah. Bang Ridwan. Yang menciptakan langit dan Nggak bumi. boleh gimana, Bang? Nggak boleh dalilnya nggak boleh gimana, Bang? Nah, ya kan dia pencipta langit dan bumi. Dialah yang harus, dialah yang berkuasa atas langit dan bumi, yang menurunkan petir, gempa, bencana, kan dia itu. Hati-hati abang lo. Ya macam-macam sama dia itu. Yang pencipta langit dan bumi itu, ya kan, bener kan? Iya. Diturunkannya gempa, disambarnya bang petir di jalan, lagi naik kendaraan abang di jalan, dijatuhkannya petir kena pohon, ketimpa bang mati. Hati-hati bang. Dia pencipta langit dan bumi, ya kan? Aku tahu, Nah, Bang. Iya. sekarang apakah Yesus seperti itu? Dia menciptakan langit dan bumi? Ya kan Allah Bapa udah mengutus firman-Nya yang menjadi manusia, ya kita ngikutin itulah, Bang. Enggak, apakah Yesus ini pencipta langit dan bumi?
Kan dari awal ku bilang Allah Bapa Sang Pencipta, Bang. Iya, saya benar, saya terima, saya iyakan. Allah Bapa itulah pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus bukan pencipta kan? Bukan pencipta langit dan bumi kan? Itu ku bilang bukan. Bukan. Nah, sedangkan Tuhan itu disebut pencipta langit dan bumi. Tuhan disebut pencipta langit dan bumi. Ketika Yesus bukan pencipta langit dan bumi, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan lah, Bang. Aduh Majang, inilah pecah piring pun lama-lama kayak gini ya. Naik juga tensi lama-lama ya. Hah? Naik gak tensi kalian? Naik gak yang nonton nih? Hah? Coba lah, balik lagi. Ini aja. Aduh, naik gak tensi? Ini burung aku yang naik nih. Burungku yang naik nih. Tegang-tegang naik turun ya. Hah? Ini bukan asam urat, bukan TA. Burungku yang naik nih, itu juga. Nanti asam urat kamu, Bang. Iya, makanya ini burungku naik turun ini sekarang. Bini lagi jauh pula. Aduh, janganlah buat naik turun burungku, Bang. Coba pastikan dulu lah, ngomong yang pastilah. Bentar, Bang Blender. Bang Blender. Dia dari tadi di situ bolak-balik aja di situ dia. Coba kalau dia bilang Yesus itu Tuhan, berarti Maria itu mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan. Maria ya mengandung Yesus lah, Bunda. Iya, mengandung Tuhan. Mengandung Tuhan gimana? Katanya Yesus tadi Tuhan. Gimana sih? Gak jadi Tuhan. Batal Bunda, batal, dibatalkan. Waduh. Gak jadi Tuhan dia. Saridon Ya. itu dikondisikan dulu anaknya nangis minta jajan. Iya, soalnya dia lagi berkelahi, suka berkelahi dia kan, Bang. Anakku ini suka berkelahi, Bang. Suruh aja lah orang itu berkelahi, Bang. Coba abang tanya sama dia. Jadi beginilah, Bang. Iya, Kalaupun coba tanya sama dia. berkelahi. Coba tanya sama anak Abang. Yesus Tuhan nggak, bilang? Allah Bapak Tuhan nggak, bilang? Coba tanya, Bang. Coba abang tanya. Yesus Tuhan lah, Bang. Enggak, abang tanya sama anak abang, coba biar dia yang jawab. Ya udah ku tanya. Apa jawaban dia, Bang? Tuhan lah. Tuhan, Allah Bapa juga Tuhan. Coba tanya, Bang. Allah Bapa ya Allah, Bang. Allah Tuhan kan? pencipta langit dan Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Bang. Pencipta langit dan bumi disebut Tuhan, Bang. Astaga. Allah, Bang. Allah Aduh, Elohim. definisi Tuhan tahu nggak? Tahu nggak definisi Tuhan? Itu Ya, dulu. coba apa, Bang? Definisi Tuhan apa? Hah? Pemilik pencipta langit dan bumi. Dalilnya mana, Bang? Oke, KBBI ya, kita lihat ya, KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mau? Kita buka. Ya buka dulu, Bang. Nah, buka Natali KBBI. Tuhan. Dari Alkitab Sabda juga boleh, lebih lengkap lagi Alkitab Sabda. Mana yang Alkitab enak lah. Sabda apa KBBI? Tuhan saja nggak kenal orang nih. Aduh, salah. Ini KBBI ya. KBBI, sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Ini ya kalau KBBI. Kalau di Alkitab Sabda, Ya, itu kan maha kuasa lah, maha bentar kuasa. dulu lah, kalau di Alkitab Sabda ini jelas banget nih pakai kamus global dari Alkitab Sabda. Ini lihat ya. Sumbernya Alkitab Sabda, studi kata Tuhan ya. Kita lihat ini Tuhan, ini yang dibahas dari tadi ini Tuhan nih, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Ya udah, Sang Pencipta, Bang Blender. Mana? Ini loh udah kubiruin Tuhan, Sang Pencipta, kamus global sumber dari Alkitab Sabda. Apa? Bentar. Bentar, gimana sih? Ini dari Alkitab Sabda ini. Kamus global dari Alkitab Sabda. Ya dibaca dulu, jangan hanya yang Tuhan Ya aja ini yang dibaca. baca lah, ini udah kutunjukkan. Nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan jare. Iya, nggak kelihatan emang. Ya, Bisa. Cuman. Kenapa ya? Zaman dulu Yesus itu bermujizat, dia buta bisa melihat. Ini sekarang kok oten-oten kok yang bisa melihat jadi buta gini, gimana Banyak ya? makan babi. Mana? Kenapa gitu ya? Banyak makan babi. Ini ya, sumbernya dari mana nih? Alkitab Sabda ORG ya. Ini kamus nih.
Kamus Global dari Alkitab Sabda. Tuhan ya, itu pembuat, pembina, Tuhan Sang Pencipta. Dah, jelas. Pembuat, pembina, Tuhan apa itu? Nah, pencipta kan? Pencipta. Bersifat ketuhanan. Pencipta kan? Apa? Nggak bisa baca kamus juga. Beserak aja wes, kalau Jelas. nggak bisa baca kamus beserak aja wes. Jelas? Jelas Bang Blender. Nah, itu kamu Jelas sudah kan? mana? Alah, inilah mau kepecahkan piring nih. Kalau kayak gini udah nggak tunjuk data, kau membantah data, jadi mau kemana lagi rujukan? Janganlah buat Kan emosi, beda-beda, bos. Bang. Data beda itu dari kitabmu loh. Mana itu kamus? Ini dari itu, Alkitab, kamus aduh. Alkitab di mana, Bang? Iya, ini kamus global dari Alkitab Sabda ini loh. Alkitab Sabda. Nih. Kau carilah sendiri kamus kau sendiri, udah nyuruh kau, nggak percaya pula lagi kau pun nggak aja bikin emosi aja Nih. kau. Sekarang kita puasa Nih. nggak? Studi Baca dalam itu. nih, Tuhan dalam studi kamus Aja Alkitab. kau. Ini apa? Emosi orang aja kau. Parah di orang. Kau cari sendiri kitab kau sendiri, itu kitab kau itu. Udahlah nggak ada kitab kau, menyuruh-nyuruh, nggak percaya pula. Udah capek-capek orang menunjukkan. Udah kau cari, Bang. Udah kau cari kemana kau cari? Itu. Kau cari kemana? Apa yang kau cari? Kau tengok pun nggak? Cari kan Allah Bapa. Itu udah tunjukkan tadi. Sekarang yang kita tanya Tuhan, tentang Tuhan, definisi Tuhan. Bukan Allah Bapa dulu, Tuhan dulu. Ini aja nggak nyambung kau. Kau Emang buka Saridon Tuhan dulu. pengennya apa? Saridon pengennya apa? Kalau di Alkitab Sabda kan Sang Pencipta. Kalau Bang Saridon pengennya sang apa? Tuhan itu Sang pisang. sang terkutuk. Tuhan itu yang sang pemimpin. Apa? Wah, lu. Sang pemimpin. Iya, Sang pemimpin. iya. Berarti suami saya itu Tuhan gitu, pemimpin rumah tangga loh dia. Aduh gimana ini kok ngeri Apakah banget. dia memimpin? Apakah dia memimpin? Enggak, itu kan banyak orang definisimu, juga? kan definisimu sang pemimpin. Gimana sih kalau Ya, itu kalau kan Tuhan definisi. itu sebenarnya definisinya sang pencipta, tapi kamu Itu nggak kan mau, maunya pemimpin. Pertanyaan Bunda kan definisi juga. Kalau ini kan sang pencipta. Kalau kamu bilang Gimana? pemimpin banyak loh. Iya banyak lah. Memang pemimpin banyak. Apakah dia Iya, dijadikan Tuhan? Aduh. Kan enggak Mana sih juga. dalilnya Tuhan? Ya udah, sekarang kamu pakai data mana dalilnya Tuhan itu sang pemimpin di mana? Mana datanya? Ah, ketawa. Tadi minta data Tuhan sang pencipta, udah dikasih. Sekarang mana datanya Tuhan sang pemimpin? Mana? Jangan ketawa aja. Emang Yesus itu pernah mimpin apa sih? Gimana, Bang? Yesus pernah mimpin apa, Bang? Memimpin kita umat manusia lah, Bang. Mana datanya? Di Bibel ada, Bang. Mana? Akulah jalan Jangan nggak lurus. pakai data, jangan nggak pakai data. Kau nggak pakai data, ditunjukkan data melawan gitu bos. Jangan. Kalau memang kau merasa tahu, tunjukkan datamu. Jangan kau nyetel aja kerjamu, nyetel tapi nggak mau terima. Pikir kami nipu-nipu. Ya udah tadi, sekarang aku tanya sama kau. Menurut kau definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu ya pemimpin, Bang. Pemimpin. Apakah Tuhan itu pencipta? Pencipta Allah Bapa. Oke. Cuman pencipta Allah Bapa? Tuhan, definisi Tuhan adalah pemimpin, pencipta. Terus apa lagi? Apalagi? Pemimpin, pencipta, penguasa. Benar? Sepakat? Definisi Tuhan pemimpin aja nggak ada data loh itu Tuhan kok pemimpin. Ya makanya, nggak apa-apa Nggak kita ada ikutin data pemimpin. loh. Pemimpin dia. Nggak apa-apa kita ikutin pemimpin. Udah? Penguasa, pemilik, pencipta. Nah, pencipta Allah Bapa, Bang. Iya, aku nggak bicara Allah Bapa dulu. Definisi Tuhan dulu, aku nggak bicara Allah Bapa. Pemilik, pencipta, sang nih. Ini sang nih. Maha pencipta, maha penguasa, pemilik, pemimpin. Benar? Iya, kalau pencipta Allah Bapa, Bang. Aku nggak. Aduh, Gimana mau jadi pemimpin, Bang Blender? Dia kan mimpin 12 murid nih. Yesus ini kan mimpin 12 murid. Pas Yesusnya mau disalib, ini yang 12 muridnya malah Lari. kabur. Kabur. Apa yang dipimpin? Apa yang dipimpin?
Mimpin RT doa, aja belum pernah. mimpin doa Bapak kami. Ketua RT aja nggak pernah. Ketua RT. Pemimpin doa. Pas lagi mimpin doa, Yesus murid-muridnya malah ketiduran. Iya. Gini bang, Nah, loh. Yesus harus disalib bang. Kalau Yesus Enggak perlu lagi salib, nanti kita bicara salib dulu. Pening kali ya kita salib. Jangan salib dulu, jangan salib kita bicara. Masalah salib ini aja belum beres kok, salib pula lagi. Ini belum beres kita. Kok selalu salib dulu. Pusing Bereskan dulu nih. Bereskan dulu ini. Bang pengamat kan bilangnya Yesus disalib, murid-muridnya kabur. Ya memang Yesus diutus ke dunia ya untuk menebus dosa, harus disalib. Nanti disalibnya dulu, nggak tahu dulu si Yesus ini siapa dulu. Kita bahas dulu Yesus ini siapa ini. Udah. Oke. Definisi Tuhan adalah sang pemilik, pemimpin, pencipta, penguasa. Sepakat? Ya. Oke, ya ini ya, 4 ini ya. Disebut, yang namanya Tuhan disebut adalah pemilik, penguasa, pemimpin, dan pencipta. Oke, nah sekarang apakah Allah Bapa itu disebut Tuhan? Tadi ini Allah Bapa, pemilik, penguasa, pemimpin, pencipta. Apakah Allah Bapa Tuhan? Allah Bapa menciptakan Allah. Ya, Allah Bapa adalah pencipta, pemilik, pemimpin, penguasa. Allah. Iya, ini satu paket nih, satu ini Tuhan tadi, pemilik, pemimpin, penguasa, pencipta. Nah, apakah Allah Bapa Tuhan? Allah Bapa ya Allah bang. Allah Bapa ya Allah, cuman Bukan berarti menurut dia bukan, berarti menurut dia Aduh. bukan gitu. Pusing. Allah Bapa itu nama atau bukan? Nama bang. Nama, oke, ya udah berarti nama. Allah Bapa itu nama, berarti dialah yang dikatakan Esa. Allah Bapa itulah pemilik, pencipta, pemimpin, penguasa langit dan bumi. Disebut Allah Bapa. Selesai. Udah? Udah ya? Udah paham ya? Allah Bapa itulah pemilik, dialah penguasa, dialah Tuhannya. Tuhanmu. Oke? Benar kalian adalah pengikut Yesus. Benar, kalau ini benar. Kalau ini jawabanmu benar, kalian akan diselamatkan oleh Yesus. Dan kalian benar-benar pengikut Yesus. Sepakat? Sepakat? Ya iya kita pengikut Yesus bang. Ah, sepakat enggak? Kalau ini jawabanmu tadi Allah Bapa Tuhanmu, berarti benar. Kalian akan diselamatkan. Benar jawabannya. Berarti kalian menjalankan hukum yang terutama. Oke, sepakat? Iya Allah Bapa Tuhan. Ya sepakat ya. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan bang. Aduh mati kali, aduh aku ya mang, aduh udah sepakat, iya tunggal itu nambah lagi Yesus Tuhan, jadi aduh pecah lah piring bening gara-gara kau nih ya, habis piring bening kayak gini, baru mau bikin kau gara-gara kau ya, dari tadi ini aja kita dibahas, Pusing, dengerin dia pusing. hancur piring bening mau pecah piring bening gara-gara kau ya, ada naik tensi aja macam bicara sama Yesus dari tadi, hancur begaduh kau bikin kau nih. Begaduh aku lagi kan, aduh kau gara-gara kau gini lah, hancur piring udah, begaduh kan, garuh bini aku mati lah aku lihat kau. Aduh Bang Ribon. Jadi kalau Yesus Tuhan, ya berarti yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan, yang dilahirkan Tuhan, yang dilahirkan Bunda Maria. Yang dikandung Bunda Maria ya Yesus lah Bunda. Iya Tuhan kan? Ya setelah dia lahir dulu Bunda. Oh setelah dia lahir baru dia jadi Tuhan. Setelah dia lahir dia Tuhan. Iya. Ya emang dia Tuhan lah. Iya setelah lahir dia Tuhan. Dia Tuhan mulai kapan? Dia Tuhan mulai kapan sih? Yesus Tuhan mulai kapan? Sejak firman itu datang ke Maria. Berarti dari sebelum dikandung dia udah Tuhan. Iya. Oke, berarti sebelum dikandung dia Tuhan. Berarti waktu dikandung dia Tuhan. Waktu dilahirkan dia Tuhan. Iya dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Iya, berarti yang dilahirkan Maria Tuhan kan? Kok malu? Jangan malu lah. Malu gimana? Iya, yang dilahirkan Maria itu Tuhan kan? Tuhan yang mengambil rupa manusia. Aduh, saya nggak nanya dia ngambil apa.
Yang saya keledai. tanya, Ngambil keledai juga. agak lain memang Tuhan bisa ngambil keledai orang ini agak lain memang. Ya, yang dilahirkan Tuhan ya, yang dilahirkan Tuhan ya. Iya kan? Ayolah, biar jalan kita diskusinya, enak loh. Aku udah ngikutin loh nih jalannya diskusi nih, ya. Yang dilahirkan Maria manusia. Oh nggak jadi Tuhan, gimana tadi katanya dikandung dari dulu sebelumnya Tuhan, tiba-tiba lahir jadi manusia. Berarti nggak Tuhan, berarti Yesus ternyata bukan Tuhan. Tuhan. Loh, katanya tadi anaknya Maria itu Yesus, kok ternyata dilahirkan kok manusia. Ini jadinya gimana? Dia jadi Tuhan apa nggak jadi Tuhan? Tuhan. Tuhan, oke. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan. Yang dilahirkan Maria ya manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Itu Yesus yang lahir itu bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Tuhan. Yesus, Bunda Maria melahirkan Yesus. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Terus Tuhannya Bunda Maria anaknya? Anaknya Yesus. Oh, Tuhanku anakku, anakku Tuhanku. Ya Bang Ridon. Tuhan Yesus. Kau ya, aku bicara pakai data nih sama kau ya. Kalau kau mengatakan Yesus Tuhan hantu yang itu, Yohanes 12:49, Allah Bapa yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah Bapa yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:4, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:18, dia Allah Bapa yang telah mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Banyak lagi. Sekarang tunjukkan di mana data Yesus Tuhan. Ya memang dia Tuhan, Bang. Mana datanya? Dia bangkit mengalahkan. Mana datanya? Aku tadi mengutuskan utusan. Ya utusan juga aku. Baca lagi Lukas 9:48, dia Allah Bapa yang mengutus aku. Lukas 10:16, Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 4:34, Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 4:4, yang bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Sekarang mana datanya Yesus mengatakan Tuhan? Ya enggak perlu Yesus mengatakan Tuhan kan. Enggak perlu data. Aduh, Enggak perlu data Bang Blender, ini calon pendeta ini dia, calon pendeta ini. Nama Yesus kau nanti. Calon pendeta ini dia ini, calon pendeta. Enggak perlu data. Ini yang kau dicampakkan kau enggak perlu data memang. diakui. Calon pendeta yang baik ini, enggak perlu data. Pantas lu nama lu Saridon, ternyata obat sakit pusing. Aduh. Begitu banyaknya data yang kasih utusan kau, Tuhan mana? Adakah manusia di dunia ini yang mampu? Enggak usah sekarang aku pakai data. Sudah banyak dalil ku sebut. Mau lagi kau dalil utusan lagi? Hah? Mau lagi kalau dia utusan? Sekarang aku minta satu aja dia mengatakan Tuhan. Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Yohanes 6:38, Allah Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 6:39, Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 7:16, Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 7:33, Allah Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana datanya Yesus mengatakan Tuhan? Bentar Bang, bentar. Kan dari awal udah aku bilang Yesus juga utusan Bang. Mana datanya? Utusan jangan kau samakan. Gimana Bang? Kalau utusan Tuhan. Oh iya, utusan Tuhan. Nah sekarang aku minta, di mana datanya Yesus itu Tuhan? Dia bangkit Bang. Aku ajar bangkit. Di mana datanya mengatakan dia Tuhan, sedangkan tadi dia mengatakan dia nabi, bukan Tuhan. Buktinya kan dia bangkit Bang. Datanya hantu pun mana? banyak bangkit, hantu pun banyak bangkit, gimana sih? Coba. Hantu pun banyak bangkit. Mana dalilnya? Hantu bangkit. Mana dalilnya? Udah aku sebutkan tadi. Mana lagi? Mana datanya Yesus Tuhan? Bunda kan bilang
Hantu juga Udahlah bangkit. kau banyak ngapain minta data? Nggak perlu data, nggak perlu data, nggak perlu data. Ngapain? Nggak perlu data, imani aja. Udah imani aja yang bangkit banyak yang bangkit itu hantu-hantu. Banyak itu Bisa udah. dimakamkan, Nggak usah lah. naik ke surga pada hari ketiga. Ada hantu bangkit, ada datanya. Coba abang buka di YouTube kebangkitan Nyi Roro Kidul. Ada itu datanya di YouTube bang. Itu hantu bang. Itu Kau nggak pakai data, kau congor kau aja, modal congor aja kau. Matius 23, Matius 2:38, hanya satu Rabimu. Markus 12:39, Tuhan Allah Tuhan itu Esa. Markus 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia. Lukas 10:21, Bapa Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5:44, Allah yang Esa. Yohanes 17:3, mereka menolong kau satu-satunya Allah yang benar. Data semua ini mengesahkan Tuhan. Ulangan 4:35, Allah adalah Tuhan yang Esa. 1. Ulangan 6:4, Allah adalah Tuhan yang Esa. Yesaya 46:9, tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang mana mengatakan di Tuhan? Allah itu kan Esa, Bang. Ya itu Tuhan, mana sekarang? Aku minta mana data Yesus Tuhan? Ya dia bangkit dari antara orang mati, Bang. Dia bangkit. Yesus tidak Aduh. pernah, aduh. Bang Ribon Yesus, ya. Bentar Bang Bender, Bang Ribon. Bentar. Bang, murid-muridnya aja ngelihat Yesus bangkit itu dikirain bukannya Tuhan, dikirain hantu. Murid-muridnya tuh ngirain Yesus waktu bangkit itu dikirain hantu, Bang. Iya. Gila, Ya udah. Ya, memang Murid-muridnya manusia- lebih kenal Yesus. kita Kalau manusia. memang murid-muridnya selama ini diajarkan dia akan mati, bangkit, terus Tuhan dia ya. Nggak ada lah murid-muridnya mengira dia hantu. Gimana sih? Murid-muridnya tuh yang paling kenal loh, tiap hari sama-sama loh. Kok malah kau kira dia Tuhan? Murid-muridnya aja kirain dia hantu. mengelakkan maut. Itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Hantu lapar. Iya, hantu lapar makan ikan. Aku baru Hantu sadar lapar. Ada manusia di dunia ini. ternyata ketika Susana bangkit minta sate, Yesus bangkit minta ikan goreng. Dikira murid-muridnya itu hantu minta ikan. Itu membuktikan bahwa dialah Yesus. Mbak Natali, ternyata ketika itu Yesus itu menunjukkan tangannya yang telah bolong dan perutnya juga bekas tombakan. Jadi Tuhan Waduh. Kristen bolong tangannya. Waduh. Kemanusiaannya rusak berarti ya itu ya. Rusak kemanusiaannya. Bolong. Iya, manusia kan Sundal bolong, yang bolong punggung. Susana yang bolong punggung. Yesus yang bolong tangan. Perut. Sundal bolong apakah bangkit? Bangkit terus minta sate. Mana, Yesus mana? bangkit terus makan ikan goreng. Sundal bolong Susana apakah bangkit? Udah, nggak perlu data. Kau nanya nggak perlu data. Kau nanya nggak perlu kasih data. Nggak perlu data. Imani aja udah, imani. Nggak perlu data. Udah ya, aku izin turun dulu ya. Enggak, bentar, Pak. Bentar aja satu ayat aja ini Bang Ridon. Oke, Bang. Oke. Itu Yesus bangkit itu umur berapa tahun dia, Bang? Bangkit umur berapa tahun? Nah, umurnya berapa tahun itu? Waduh. Umur Yesus pada saat itu berapa tahun, Bang? Di atas 30 lah. 33 ya, Bang ya. Berarti masih muda ya, Bang? Iya. Ya, oke. Nah, pas saat bangkit Yesus diangkat ke surga ya, ke langit ya. Itu di mana? Duduk di mana itu, Bang? Di sebelah kanan Allah Bapa. Di umur 33 itu ya, Bang ya. Iya, Anda tahu umur berapa lah. Oke. Iya, nggak apa-apa, Bang. Coba Abang buka Daniel 7 pasal 9, Bang. Saya bacain ya, Bang. Iya. Ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua bangka nih, lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban, putih seperti bulu domba. Dan kursi-kursinya menyala, memakai kursi roda. Ini udah tua bangka, Pak. Yang duduk di sebelah kanan Bapak ini, Pak, memakai kursi roda, udah lumpuh lagi, Pak. Mana Bang? Itu tuh baca tuh. Nih, Daniel 7:9 nih. Sementara aku terus melihat,
tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Bacanya biasa aja lah. Dari nyala api dengan roda-rodanya, dari api yang berkobar-kobar. Udah usianya lanjut, pakai kursi roda. Biasa aja. Sudah tua bangka. Ya, mana di Makin tua makin menjadi-jadi. mana? Di situ mana Yesusnya mana? Ini Yesusnya mana? loh, tadi katanya kan Yesus kan di surga duduk kan? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan? Nah, ini ternyata ada yang duduk-duduk nih di tahta ini di surga ini. Yang duduk itu mana? Yesus Ini. Loh, mana makanya kami tanya. Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa? Ini siapa? Kok berani-beraninya duduk di situ? Katanya Yesus yang duduk di situ. Ini kok ada yang tua. Di mana? Ah, pura-pura buta. Pakmu itu Kalau disempak, pakai data, sempak. kalau pakai data kayak gitu dia. Gini ya, Mas. Sempakmu itu. Udah. Gini dia, Ridon, Bunda. sebelum Anda turun, tolong besarkan suara Anda lo speaker tuh biar denger anak. Karena apa? Ada ayat mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bener nggak? Itu kan tidak ada kata Yesus di situ. Astagfirullahaladzim, aku stres aku nih, aduh. Makanya udah, Ridon, sebelum turun ya akan ada ayat mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya benar. Anak Anda kan situ anak kan? Anak di situ. Gimana Bang? Anak Anda dekat situ anak. Ada lah Bang. Ada. Coba besarkan ini handphonenya dibuka lo speakernya. Ini ada loudspeaker ini di samping Oke, lagi. sebentar ya. Aku bacakan biar sebarkanlah Injil pada seluruh makhluk. Yeskiel 16:7. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan itu engkau aku punya. Dengar. Hah? Data valid dari Bible atau dari Bible, valid. bukan kitab porno nih. Bible ya asli ya. Bible Bukan. 16 Yeskiel Masa. 16:25. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu. Bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Lagi Bang, lagi. Lagi baik ya. Engkau bersundal Menikmati juga. sisa hidup. Kok bisa ya? Aduh, Kok bisa gitu ya? Aduh, gila. Kalau dibacakan yang Mbak Blender dibacakan yang begini dia langsung paham ya. Astagfirullah. Ini Bible bukan kitab porno ya. Tidak boleh menghujat ya. Bukan, itu pedoman hidupnya Oten itu. Cerot. Lagi ya. Nggak pakai cerot, nggak pakai Lagi ya. Oke, baik. Kubacakan. Kejadian 19:32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita."
Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Lalu mengandunglah kedua anak kandung itu Lot dari ayah mereka. Udah bang. Dah. Udah ya bang. Udah. Menikmati sekali orang ini. Menikmati dia menikmati dia. Bahaya ini. Itu kan di perjanjian lama ya bang. Ya, aku membaca aja, nggak tahu aku. Iya. Aku cuma membaca. Ya udah enggak apa-apa. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah. Karena suamiku sedang tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Itu bini kau kalau keluar kota hati-hati ya, binimu jadi sasaran, hati-hati tuh. Kenapa bang? Ya itu wanita mengajak pria lain di saat suaminya lagi keluar kota. Ini Bible, ini bukan kita porno bukan ya? Bible ya, asli ya. Oh, Bible, teman-teman yang di bawah, ya Bible yang di teman-teman di bawah ini bukan kita porno, ini porn apa Bible loh ya, yang dibacakan Bible. Jangan salah paham ya. Jangan paham ya. Oh tapi Anda mungkin ini semangat ya. Mungkin Anda paham jawaban ini. Aku pening ini jawabannya ya. Kejadian 38 nomor 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Waduh, Pertanyaannya, otomatis itu. otomatis ketika menghampiri dia udah langsung nembak. Bos, gimana caranya itu? Penasaran aku nih. Coba jelaskan dulu, Ribon. Apakah menghampiri sudah pasti meniduri? Gimana bang? Apakah kata menghampiri sudah pasti meniduri? Ya enggak lah. Enggak. Nah, ketika dia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Artinya udah nembak. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Ini sangat penting. Karena ini metik, gitu dekat, ceret. Nah, artinya ini penting buat ibu-ibu rumah tangga. Mana tahu ya kan, lagi nggak mood untuk melayani suami. Ini penting nih, betul ilmunya. Lagi nggak mood untuk melayani suami, hanya dihampiri saja udah ceret. Nah, gimana caranya? Pakai tangan, pakai apa itu keluarnya bang? Enggak disebutkan pakai tangan, enggak disebutkan pakai Oh nggak sebutkan, nggak boleh menafsir ya, nggak boleh Nggak boleh menafsir. Ya. menafsir. Ini kan tertulis, ia membiarkan maninya terbuang ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, kalau dikatakan ketika setiap kali ia meniduri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ya mungkin tembak luar, tembak perut, tembak mana kan macam tuh kan. Benar kan gitu. Nah, ini menghampiri. Nah, cuman caranya bisa metik ini, metik bos. Digesek-gesek mungkin. Enggak ada kata gesek, enggak ada. Anda jangan nambah-nambahin. Enggak boleh nambah-nambahin, enggak boleh. Oh nggak boleh ya. Enggak boleh. Ini menghampiri dan mendekati itu sama. Menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, penasaran ini metik, ini perlu nih. Nah, karena perlu juga ini, mana tahu yang ibu rumah tangga lagi nggak mood, lagi nggak enak, tiba-tiba suami kepingin, ya kan? Udah deketin udah cerot dah, jadi nggak capek-capek lagi.
Metik ya. Metik itu deh, metik. Spill Tanpa dia gimana itu kok bisa gitu di spill? Caranya itu cemana caranya itu? Itu yang pertanyaan. Caranya cemana gitu loh. Gua jamin nih si Saridon lagi ngebayangin nih. Saya jamin nih. Cara apanya, Bang? Nah, caranya keluarkannya cemana kok bisa keluar? Keluarkan apanya, Bang? Maninya. Ya gimana aku tahu caranya, Bang? Nah, ini kan kitabmu, cumananya. Ini penting. Kalau Anda bisa memberitahu, sangat penting. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menunggu di sini, menunggu jawaban. Ya gimana aku bisa tahu caranya? Ya mana lah aku tahu, makanya aku tanya. Aku nggak berani menyimpulkan. Banyak sudah antri nih. Ada Bang Blender, tolong tanya Bang, Ya gimana gini, caranya Bang? berarti kan sama-sama ndak tahu toh, Bang. Loh, ini kan kitab Anda kan? Saya bertanya sama kamu lah. Ya, makanya di sini udah ada ibu rumah tangga, ada 15 DM. Bang Blender, tolonglah Bang tanya itu Bang, karena lakiku setiap hari sih minta aja Bang, capek juga 1 hari 2 kali gitu loh Bang. Wah, itu laki kayak gimana itu, Bang? Ya, kan namanya nggak tahu juga lah. Ya kan istrinya cantik, wangi, gak enak Bang. Ketagihan lah lakinya, gimana sih Bang? Iya. Emang. Abang ini gimana istrinya nggak memuaskan, gimana Bang ini? Ini gimana Bang? Caranya gimana Bang? Tadi sehari mintanya berapa kali, Bang? Loh, karena apa? Karena wangi, harum. Tapi kalau di hotel bau semua, makanya bau semua. Bersih. Kalau cewek muslim wangi, bawaannya mau aja. Tapi kalau hotel bau, nggak cebok. Cuman mau selera kita, nggak selera. Oh, itu hari. Nggak, Bang. Sehari berapa kali, Bang? Ya nggak tahu laku berapa hari. Ya kalau ini kan tadi kan gue bilang, kalau ada kadang-kadang suami minta, dia lagi nggak mood. Ini kan solusi, nggak mungkin menolak, nggak enak, kan gitu. Itu Bang Blender itu anaknya bilang di belakang, ini seru katanya. Wah, parah lu. Ini seru. Ngerti aja tuh si bocah. Gimana caranya itu? Kok bisa otomatis gitu, bisa metik gitu, caranya gimana? Jadi kan solusi juga buat cewek-cewek biar nggak capek gitu kan, istri-istri itu biar nggak capek juga gitu loh. Gini Bang. Abang habis baca, abang ngerti enggak? Aku nggak ngerti makanya bertanya. Ya, tapi sudah baca, tapi enggak ngerti kan? Nggak ngerti. Yang pertanyaannya yang membuat aku nggak mengerti Bang. ini. Abang udah baca tapi enggak ngerti kan? Nggak mengerti. Ya sama, aku juga gitu. Loh, jadi cemana? Sama siapa? Aduh, Ma. Ini kitabmu nggak? Ya. Tanyakan nama Edis, Bang. Kok Edis lagi, aduh Ma? Iya. Sekarang gini Bang, abang udah baca aja, abang pun nggak ngerti. Loh, ya sama. Ini kan aku juga udah baca, aku nggak ngerti Bang. Jadi maksudnya begini loh, bagaimana cara mengeluarkannya? Abang ngerti nggak caranya? Host, izin host yang di bawah diblokir, host yang ketawa-ketawa host diblokir. Biarin kan Bang. Yang ketawa diblokir di bawah itu, menghujat itu. Enggak, biarin aja lah Bang. Nggak boleh lah. Karena nggak mengerti, makanya bertanya. Bang Ridon kayaknya nggak dipimpin Roh Kudus, dia nggak bisa kasih kita jawaban nih Bang Blender. Oh, aku dipimpin Roh Kudus. Caranya gimana? Jawab aja langsung. Sekarang aku tanya dulu, abang sudah baca kan? Abang udah baca kan? Udah kau dengar juga tadi kan? Udah kau dengar kan? Iya, makanya aku bilang. Udah. Abang ngerti enggak? Abang ngerti enggak ngerti, makanya aku bertanya. Ya sama, aku juga udah baca. Jadi ini kitab siapa? Kalau kau nggak mengerti dengan kitabmu, bagaimana kau mau dikatakan bertuhan yang benar? Ya aku bertuhan yang benar Bang. Salah lah bos, kau aja nggak mengerti kitabmu kok mau dikatakan bertuhan yang benar. Aduh, balik ke situ lagi, nanti pusing lagi Bang Blender, ini aja loh. Seru ini, jangan di situ lagi pusing kepalaku, ini aja loh. Enggak, ini sekarang makanya kalau kau nggak ngerti, jadi sama siapa yang mengadu? Sama Edis. Bawa aja Edis ke sini dari tadi, Edis. Bawa Edis ke sini. Ya, iya, kan Edis yang ya udah panggil dia ke sini. Kan kau yang perlu dia, kan kau yang minta tolong sama dia, kau yang datang bawa. Bukan.
Kan abang bilang mau nanyanya ke siapa ya? Aku bilang ke Edis lah. Bukan aku mau bawa Edis ke sini, enggak lah. Macam Edis ngerti. Kau lah bertanya sama dia. Dia Cuma ngerti aja. Suruh aja dia baru Enggak, sekarang kan begini. Kau kan laki-laki kan? Kau laki-laki kan? Iya, laki-laki. Nah, ketika kau menghampiri perempuan, apakah kau langsung nembak? Abang laki-laki enggak? Ya iya. Iya, kalau abang hampiri perempuan. Enggak. Kalau kami enggak ada. Ini kan ya kitabmu, aku juga ini kitabmu. lah. Loh, ini kitabmu bos. Kitabmu yang mengatakan gitu. Kalau Kristen itu benar, berarti menghampiri nembak. Ini kitabmu. Berarti kalau kau tidak, oke gini ya. Kalau kau tidak tahu jawabannya, aku menyimpulkan di sini bahwasanya di Kristen itu begitu dekat dengan wanita langsung cerot. Jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Enggak. Loh, apa lagi? Nah, ya udah. Kalau nggak mau jawab, makanya kesimpulan. Berarti semua laki-laki itu kan kesimpulan abang lah. Enggak apa-apa. Nah, makanya kau nggak bisa menjawab. Aku menyimpulkan gitu, kau nggak terima. Jawablah. Enggak, aku bukan nggak terima, sah-sah aja. Jadi gimana? Ya udah, kalau nggak terima, aku mengatakan hasil dari itu berarti semua laki-laki Kristen ketika dekat dengan wanita langsung cerot-cerot. Aduh, ngeri banget ya. Iya. Itu aja. Takut Itu juga aja. aku. Aduh. Itu aja udah. Apa yang kau dibilang? Ya udah, itu kan. Udah jelas ya. Bahaya, dekat aja langsung bahaya, aduh, mak gila, cemana ini? Aduh, gila kan. Ngeri juga ya, bahaya ya. Cemana pantas lah berselingkuhan yang perempuannya. Tapi itu ada tulisan maninya, ada tulisan mani betul. Ada, itu tuh mani. Ada nih. Oh, bahaya nih. Coba Menghambiri istrinya. Nih, sebab itu Coba di zoom. setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Aduh, valid ini. Baru datang aja langsung keluar, Wah, barang bagus. Itu barang bagus berarti, barang bagus. Sebenarnya aku juga penasaran sih kalau kayak gini kan bagi-bagi lah tipsnya. Kok bisa metik gitu kan? Gini Bunda, itu kan di situ bukan dibilang keluar, tapi terbuang. Ya kalau terbuang masa nggak keluar? Gimana sih? Masa iya keluar dulu baru dibuang. Keluar dulu baru dibuang. Di situ Bang. Apa? Di situ enggak ada bilang keluar, Bang. Terbuang. Nah, terus buangnya gimana kalau nggak keluar? Sendirilah. Intinya enggak ada disuntik. Intinya di situ enggak ada keluar. Berarti keluar rohani. Bilang keluar itu bentar. Kalau dia bilang nggak keluar, berarti buangnya gimana lagi nih? Buangnya gimana? Cara buangnya nggak ada. Dia bilang keluar, nggak keluar, tapi terbuang aja. Cara terbuangnya gimana kalau gitu? Iya, emang cara terbuangnya gimana? Iya, di sini nggak tertulis, tapi cara terbuangnya gimana kalau nggak keluar? Mani bisa terbuang itu keluar nggak dari trompetnya itu? Nggak tahu. Buangnya cara gimana? Aku nggak tahu. Keluar nggak dari mikrofonnya itu? Keluar nggak? Bisa kebuang itu keluar nggak? Nah, itu sekarang caranya membiarkan. Tapi kalau katanya sebab itu setiap kali ia meniduri, kan gitu kan? Kalau kata meniduri istri kakaknya itu, ya itu baru boleh. Ini Bible kok ya gini nemen gitu bahasanya, Rek. Aduh, bahaya. Kalau menidurin baru boleh. Benar, tembak di perut, tembak di paha, kan macam kan keluarnya, terbuangnya, ya kan? Kalau kata-kata menidurin. Nah, sekarang begini, oke lah kita anggap ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, kita anggaplah istri kakaknya itu udah telanjang, udah bugil. Ya kan? Itu anggapan abang kan, anggapan Loh, enggak ya, sekarang kan gini ya, makanya saya tanya. Ya makanya jelaskan dulu, makanya aku bertanya. Artinya kakaknya sudah buka baju situ kan, udah nunggu, udah pas gitu kan. Nggak ada. Oh berarti kalau nggak kayak gitu berarti bener Bang Blender bilang oten ini yang laki-laki semua kalau ngelihat cewek pakai baju pun dia langsung cerot otomatis. Benar. Metik karena gini loh, karena dia diperintahkan si Onan ini kan gini loh, ini ganti tikar. Abangnya itu udah mati, suami istri, nggak punya anak, mati abangnya, kemudian ada adiknya si Onan, diperintahkan sama bapaknya untuk menikahi kakak iparnya itu. Menidurin, tapi si Onannya nggak mau Onannya.
nggak mau dengan kakak iparnya, tapi diperintahkan hampiri dia untuk kau dapatkan keturunan. Itu Kan begitu? Ya itu dia ayatnya. Hampiri dia, dipaksalah dia untuk menghampirin atau menidurin. Cuman pas begitu, mungkin gitu telanjang udah terbuka udah pasrah, ceret. Nah itu dia. Cuman itu. Nah, Nah, gimana caranya? Tanpa dipancing, gimana caranya? Loh, jadi makanya jelaskanlah bagaimana cara mengeluarkan mani itu gimana? kan udah aku bilang aku. Biasa kan gimana? Kocok kan, biasa kan? Kocok kan? Dicok kan? Ya ini enggak disebutkan itu. Iya, makanya enggak disebutkan kan. Blender Nah, makanya- itu Bang Blender itu cerotnya berapa kali itu sampai keluar Enggak gitu? disebutkan, enggak disebutkan. Enggak disebutkan. Nah ini sekarang permasalahannya. Ini sekarang banyak emak-emak. Banyak nggak setuju di bawah? Banyak. Setuju, yang di YouTube juga setuju kan? Setuju, penting ini. Mana tahu lagi nggak mau capek, istri capek. Nah tadi penting kan? Ini di mana? Di ayat mana ini? Coba. Kejadian 38. Bukalah di kita mau buka. Kejadian 38:9. Kejadian 38. Perlu loh itu dibahas itu. Ya bagi-bagi tipsnya lah. Nggak paham Bible mereka ini, nggak pernah diajarkan memang. Itu di mana? Kitab apa itu? Kejadian Kejadian bang, sampai keguguran baca. Bentar. Aman aja bang. 38 ayat berapa itu bang? Bang Blender tanya dulu Bang Berik, ini Edon ini barangnya masih bagus enggak kok kurang Nggak ngerti. berpengalaman kelihatannya? Nggak, makanya. Karena bisa jadi udah terlalu sering naik angkot, di sampingnya ada wanita. Waduh, Cerot, langsung gitu dia, ya kan? Kan berarti begitu kemana-mana bawa celana ganti ya, kemana-mana bawa Iyalah, celana ganti ya. apalagi itu. Basah terus juga. Tisu basah. Tisu basah. Jadi basah, hotel semua gitu. Iya, begitu dekat cerot. Hati-hati kalian naik angkot ya, hati-hati yang dekat-dekat. Tengok, hati-hati naik angkot dekat-dekat. Dekat-dekat cerot, kayak ayam, cerot. Menghampiri wanita udah langsung cerot. Kayak ayam. Kayak ayam. Hati-hati kalian di angkot. Basah itu dah. Bawa tisu dah. Ini kalian ngebahas jam segini kayak ginian, nggak kasihan sama saya? Apa kalian ini? Udahlah bang. Udah. Itu. Ya kali aja bisa metik nanti diajarin caranya metik. Gini. Bang. Ya udah. Diam dulu. Itu konteksnya enggak gitu. Udah ku baca. Itu penafsiran abang aja sama bunda. Konteksnya enggak gitu. Siapa yang nafsirin? Orang nanya kok caranya gimana kok nafsirin? Gini, ku baca ya. Aku baca. Ada caranya. Enggak, aku bacakan. Loh, kita nanya itu konteksnya caranya. Iya, makanya ku baca biar tahu caranya ya. Ini Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ya itu konteksnya. Jangan dipelintir-pelintir. Oh nggak baca, terus caranya gimana? Katanya habis baca caranya tahu. Caranya gimana? Kami Bang tidak Baal bertanya. Bang Baal doubling. Kami tidak bertanya makna dari sebuah kalimat, bukan. Tetapi ada sebuah kata di situ, membiarkan maninya terbuang. Sekarang yang dipertanyakan, bagaimanakah cara mengeluarkan maninya itu? Itu loh. Bukan sebuah kalimat, enggak. Ada tuh ada kata-kata itu. Membiarkan maninya terbuang. Udah. Harus Itu yang pakai bertanya. celana Levi's. Celana Levi's Tadi kan kata aja 501. bahwa meniduri istri kakaknya enggak lah. Bukan, kalau meniduri iya benar, sepakat. Kalau Coba dikatakan terusin dibacanya Ya, itu baca apa? lagi, Supaya baca di situ, ia coba, jangan coba. memberi keturunan kepada apa? kepada Pada kakaknya. makin Istri parah kakak. nanti kalau baca. Kalau di bawah makin parah. Kalau di bawah Enggak. baca, itu aja dulu.
Makin parah gimana? Makin memperjelas ayat itu, bukan makin Tidak. parah. Maka yang dilakukan Onan salah di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Onan dibunuh gara-gara tembak luar. Makin parah. Waduh. Padahal cuma datang-datang keluar di luar. Jangan dibaca di bawahnya, jangan Nggak dibaca, klimaks. bisu aja. Oh, jadi gara-gara di luar dibunuh. Iya. Ah, ngeri nih. Ngeri ya. Takut Padahal jadi cuma haram. datang ngehampirin, Nggak, nggak takutnya jadinya diapa-apain, tuh nanti biarin kebuang keluar jatuhnya dibunuh. jatuhnya jadi anak haram nanti makanya dibunuh. Oh, gitu. Makanya bahaya kalau dibaca ayat selanjutnya, bahaya. Aku sampai sini aja. Enggak, Ridon kan barangmu bagus enggak? Kalau enggak bagus, coba nanti ini dicatat ayatnya, tanyakan sama pendeta. Ini bagus itu, pendeta nggak pernah kasih tahu nih. Jangan-jangan pendeta nggak tahu juga nih ayat ini. Tanya pendeta, dicatat. Tahu lah. Kalau pendeta tuh jangan diragukan. Bentar, ini aku dari tadi ini aku bingung, penasaran terus caranya gimana gitu loh. Caranya gimana, penasaran aku. Kan bantu mama-mama yang lagi nonton ini. Caranya gimana bisa otomatis metik gitu langsung. Metik loh langsung loh. Menghampiri aja ngapain? udah langsung kebuang keluar. Ngapain mama-mama pengen tahu coba? Ya kan kalau lagi Itu capek-capek. 501 atau gimana itu? Nah, lagi capek-capek suami Ya, tiba-tiba gini. mau kan tiba-tiba nggak usah diapa-apain langsung keluar kan tiba-tiba langsung cerot gitu kan. Ya kalau suami ya mau ndak masalah lah. Ini kan bukan suami. Yang saya nanyanya bukan antara suami atau nggak suami. Kok astaga, ini nggak nyambung nih orang, diam dulu lah, jangan astaga. Justru bunda nggak nyambung. Kamu itu Ini kan saya ayatnya nanya gimana bukan caranya suami istri. hanya menghampiri terus maninya bisa kebuang. Itu caranya gimana? Nggak diapa-apain loh. Cuma ngehampiri aja. Udah bisa keluar, kebuang. Itu gimana caranya? Itu ndak ada keluar di situ. Ya Kan udah, yang kebuangnya aku gimana bilang. kalau nggak keluar? Itu lagi, Ya, aku balik nggak lagi tahu. ke situ. Aku Gini ndak ya, seandainya gini, ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia mengocokkan punya dia hingga terbuang maninya. Nah, itu baru boleh. Ya ndak ada lah. Itu baru di boleh situ. seandainya, itu kan seandainya. Ini kan tidak, ini kan Ya, tidak kan. ndak ada seandainya. Itu kan- ya, itu kan jelas di situ, jelas. ndak Gini ada loh, seandainya. ada tertulis seperti itu, udah jelas dia. Udah jelas dengan cara apa mengeluarkannya. iya. Kan begitu. Nah, ini kan Iya, kalau- tidak ada. Iya, ndak ada kok. Nah, membiarkan maninya terbuang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apakah Kristen semua seperti itu menghampiri wanita cerot? Menghampiri wanita cerot. Jelaskan kalau nggak bahaya nih. Bahaya. Merusak Bahaya, iya, citra takut laki-laki seluruh Kristen. Merusak citra laki-laki seluruh Kristen. Dengar si Indonesia nih. Rusak kalian. Merusak Rusak kan, gimana? harus jelaskan. Buktinya laki-laki Kristen ndak rusak, baik-baik semua. Iya kan belum ada yang menikah, belum menikah. Yang belum menikah gimana? Ini bahaya nih. Sama Ayo. belum menikah pun baik-baik semua. Loh, Buktinya yang gimana belum rusak? menikah bisa saja model kalian Gini, karena gini, langsung gini, keluar, gini, Bang. langsung masuk trot, selesai. Bukti Nah, bisa jadi. kasih satu bukti laki-laki Kristen rusak mana? Loh, ini buktinya apa? Ini Bibelmu. Ya itu bacaan bukan bukti. Loh, Bang. sekarang gini, ketika ia membiarkan maninya terbuang, nah bisa jadi karena kalian modelnya kayak gini buka celana langsung masukin langsung masuk, cerut, udah langsung cerut nembak, selesai. Ya Udah. kalau istri kan beda bang. Nah, di ini yang konteks terjadi itu kan sama bukan kalian, istri, makanya jelaskan Enggak kepada bang, kami. enggak bisa. Loh, kenapa? Itu konteksnya bukan sama istri bang. Loh, itu kan diperintahkan sama bapaknya untuk istrinya. Karena diperintahkan untuk membuat anak. Mana ya? Tadi dia bilang tulisan itu bukan bukti. Dari mana ceritanya itu tulisan bukan bukti? Coba terangin dulu saya dah. Saya bingung nih. Gimana bang? Iya, katanya ini bacaan, udah bukan bukti ya Bang ya. Iya, bacaan bukan bukti itu dari mana? Maksudnya Dalilnya itu. gini bang, bacaan di situ udah sama dengan yang abang jelaskan. Di situ kan bukan istri bang. Ya makanya Bang Blender tadi Itu bilang maksud kalau ngelihat aku. ngelihat cewek-cewek dimanapun hati-hati, kan bukan istrinya. Terus tiba-tiba tuh ketemu, lihat langsung cerot, ketemu langsung cerot, gitu kan ngeri. Kita kan takut juga Ya, gitu jadinya. Ya mana mana buktinya laki-laki Kristen ketemu Traveling cewek guys, langsung traveling. Kenapa sih kok malah minta buktinya Kristen? Kamu mau lihat bejatnya nih. Bukan itu kan Mau lihat nih, Mana? buktinya nih, pendeta Mana? nih, cabuli jemaat nih. Terus ini lagi nih, itu pendeta, banyak. pendeta nih, pencabulan nih. Nah, ini sampai dicabuli ini gimana ini ya?
Kenapa dia nggak bisa metik? Kenapa dia nggak bisa metik sampai harus dicabuli? Gini. Kenapa dia nggak bisa metik aja kayak di sini di kejadian 389 ngelihat langsung crot gitu? Kenapa nggak bisa kayak gitu? Ini pendeta loh. Kenapa pendeta nggak otomatis aja? Kenapa pendeta nggak otomatis nih Itu pendeta? takut dibunuh Tuhan, Mbak Natali. Takut dibunuh Tuhan, makanya eksekusi sekalian. Kalau pendetanya tahu ini, cuma ngelihat aja, menghampiri aja, tiba-tiba udah kebuang. Ngapain juga dia harus repot-repot cabuli-cabuli? Kenapa nggak metik aja langsung crot? Oknum. Iya, kenapa nggak kayak gini aja langsung tiba-tiba terbuang gitu? Tadi kamu minta tunjukin Langsung mana yang diapa? rusak. Kamu tadi minta tunjukin mana yang rusak. Lupa. Ternyata pendeta suka kencing enak ternyata ya. Ternyata lihat tuh berita, banyak pendeta-pendeta itu ya, bukannya metik langsung crot, bukan. Jemaatnya dicabuli. Untung kan ini oknum. aku nanti Kalau bicara oknum, alhamdulillah. Aku yang minta tadi tunjukkan. Dan kau yang minta tadi tunjukkan. Enggak. Berarti dari pembentukannya salah. gini, dari sekian banyak manusia di dunia ini, coba berapa orang? Berapa aja yang Banyak, udah, nggak usah berapa orang lagi. Tadi kamu udah minta. Tadi kamu bilang satu aja. Aduh, siapa sih suara nggak enak banget sih? Suara siapa sih itu jelek banget? Itu bininya sekian lama menunggumu katanya debat terus, dia pengen cerot-cerot. Bininya itu, aduh. Kalau aku ya kasih trot aja ya. Ya mau gimana, bini mau dibiarin. Sekarang pertanyaannya kita peruncing aja, kita peruncing aja. Yang salah kau atau firman yang salah? Gimana bang? Yang salah itu pendapat kau atau firman yang salah? Ayo, kita peruncing aja. Nggak ada yang salah. Berarti dua-duanya betul, walaupun itu kontradiksi. Apanya yang kontradiksi bang? Pernyataanmu dengan yang ditulis itu kontradiksi. Aku kan nggak berpendapat di dalam ayat ini. Kau bilang tadi nggak begitu semua. Kau yang bilang itu pendapat bukan? Kau bilang nggak begitu semua itu pendapat bukan? Ya karena emang aku enggak. Oh ya udah, berarti kalau kau nggak begitu berarti firmannya yang salah, betul kan? Enggak salah. Ya gimana kalau dua-duanya saling berlawanan tapi nggak ada yang salah tuh di mana gitu? Dalilnya tuh bagaimana? Saya belum pernah menemukan kalau ada dua hal yang bertentangan tuh dua-duanya betul tuh gimana? Contohnya apa? Bertentangan gimana bang? Nggak ada yang bertentangan bang. Kau bilang kau nggak begitu, itu negatifnya. Positifnya firman bilang begitu, itu sudah bertentangan. Kalau ada kata tiga itu udah kalimat negatif namanya. Bertentangan kan itu menurut pandangan abang. Bukan pandangan longor dia bang, pusing aku dengerinnya, longornya nggak karuan. Saya nggak berpendapat di sini, saya cuma nanya yang terus begitu, yang mengatakan begitu. Gini bang, kalau aku pun nggak ada yang Bang Glenn, dia kalau bahas kayak gitu nggak paham, tapi kalau dia bahas masalah crot-crot, baru dia paham. Iya itu kan mantap itu bang. Nah itu. Iya katanya. Seneng banget dia ya. Tadi mau turun, Bang Glenn kan bahas itu nggak jadi. Gini, tadi aku mau turun kan, sabar dulu. Ya udah aku. Iya, yang pusing gua. Ngapain harus pusing-pusing bang? Pusing ada pelampiasan. Bang, ini bang. Ngapain harus pusing-pusing? Ngapain harus pusing-pusing ya bang? Bang Saridon, istrimu kerja apa bang? Enggak kerja. Oh nggak kerja, kenapa nggak kau jadikan pesendal bang? Gimana? Kenapa nggak dijadiin pesendal? Bunda kenapa enggak mau jadi juga? Oh ya nggak boleh, dosa kalau di ya aku juga dosa. Sama lah kalau pertanyaan kan. Mana ada? Enggak dosa, enggak dihukum loh. Enggak. Kalau di Islam pesendal itu ada siksaannya nanti. Jangan kayak ada gitu. Hukumannya. Kata Yesus apa? Sama perempuan pesendal, datang bersujud ke kaki Yesus, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan gitulah. Apa kata Yesus tentang pesendal?
Apa kata Yesus Pergilah, tentang pesendal? dosamu Enggak, telah aku nggak nanya ngomong diampuni. dengan pesendal, tentang pesendal. Gini, Apa katanya? sudah dengar dulu. Yesus berkata sama pesendal, dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan bahas itu lagi lah. Kata Kalau Yesus. gini. Kok Kalau- gini-gini? Kalau Apa soal iman tuh mau didoktrin gimana pun sama aja. Yang bahas Enggak, logika aja lah. Jangan Loh. ini. Oh, jangan bahas data, jangan bahas dalil. Dalil kan sudah tertulis, mau ngapain Ya lagi? ini tertulis di dalam Matius 21:31. Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Mau ngapain duluan tuh perempuan sandal masuk sana? Mau ngapain? Iya. Perempuan sandal nggak Tapi bakalan jangan- dihukum. Iya gini. Bentar lah Bunda. Jangan lupa juga bahwa ada tertulis, Apa? dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Memang, makanya perempuan sandal itu Iya, nggak usah takut makanya. karena dia diampuni, ya kan? Iya, Yesus melegalkan perzinahan, Iya, persendilan. Heeh. Dapat benefit gitu loh. Iya. Jadi melegalkan perjinihan gitu Yesus ini. Persendal-persendalan itu Yesus bolehin. Malah disupport kok. Melegalkan gimana? Kawinilah perempuan sendal, Melegalkan ciptakanlah gimana? anak-anak sendal. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu apa maknanya? Apakah melegalkan? Artinya pesundal itu nggak dihukum, Nggak dihukum. Sendal nggak dijatuhi hukuman, malah Berbuat dosa, di prioritas, jangan berbuat dosa. Gini. malah prioritas nomor 1 masuk surga, gitu kan ya Bunda ya? Iya benar itu. Gampang kok ya bang ya, gampang kok. Gampang kok. Gampang kok. Jangan menghujat Yesus. Makanya datanglah datanglah pada Yesus biar dosanya bisa diampuni. Gitu maknanya. Nggak mau, nanti disuruh jadi pesendal. Rugi dong, saya cantik gini jadi pesendal. Ya udah Rugi dong. biarin dalam dosa. Rugi dong. Iya rugi dong, cantik gini mau dijama-jama, dicelap. Sama Bang Ridon, di jama-jama Bang Ridon. Jijik banget, yuk. Rugi dong, ih. Kau kalau udah bahas gini senang kali kau ya Ten. Nggak, ngeri kali. ya? Kau pelaku pezina kau berarti nih. Aduh mah kalau- parah kali memang. Gini. Bentar bang. Bentar dulu. Kalau Ridon nggak bisa jama karena Ridon sudah beristri. Sekarang ku tanya, pantaskah ini disebut kitab suci? Pantaskah disebut kitab suci? Pantas lah. Kepala otak kau itu pantas. Ini memang gila memang jadi Kristen ini. Memang harus gila ya kan? Entah apa-apa. Memang harus gila memang Kristen ini. Gila Gila gimana? dan bodoh. Gila, bacakan sama anakmu coba. Bacakan sama anakmu sekarang. Aja yang berpikir. Enggak, bacakan sama anakmu coba. Amsal 7:18 bacakan. Udah aku bilang tadi tuh aku sambung di speaker nih abang bacakan itu. Udah Udah, satu lagi nih, kau jelaskan ya. Satu lagi, ulangan 25:11. Kau jelaskan, ulangan 25:11. Tadi udah baru. Ulangan 25:11 Natali, coba. Kau jelaskan ini. Bagaimana caranya? Biar berantemnya kita. Biar kau tahu nih. Bentar. Enggak usah, tadi kau nggak ada kelar-kelar ini biar kau tahu nih. Mau tahu nih caranya sama kau nih. Ulangan 25:11. Ulangan 25:11. Bentar lah bang, jangan buru-buru. Aku udah. Tuh. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulinya. Lalu, bawahnya. Dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Ini laki-laki berantem. Kita kalau ada kawan berantem laki-laki, kita pisahkan dengan cara apa? Tarik badannya, tarik bajunya, masuk ke tengah, pisahkan. Ini kok burungnya sempat-sempatnya mikirkan burung. Apanya ini? Hah? Sempat-sempatnya mikirkan burung. Kok cemananya orang kalau berantem panik. Woi, kok tolong dong. Kok burung dipikirkannya lagi? Apalah ini? Ya gila nggak? Coba pahami betul lah itu. Pahami. Ya apa? Udah. Sudah aku baca. Udah kau baca lah itu. Berhenti. Sekarang mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Kau baca udah? Iya. Udah. Iya. Udah.
Berarti memisahkannya dengan cara menarik burung. Enggak, itu sampai habis lah ayat. Bentar aku baca. Jangan sepotong-sepotong lalu ditafsir seenaknya. Terus pertanyaanku, siapa yang ngajarkan ini kok punya ide seperti ini? Bentar lah aku baca, kan suruh baca. Jangan buru-buru. Kok punya ide ke sini idenya? Aku baru tahu. Bentar lah bang. Udah Sardon, kau ada bini, berantem kita yuk, berantem yuk. Gini, bentar bang. Aku tahu berantem aja Bang kita yuk, Blender di mana? berantem biar dipegang Iya, ya. Bang biar Blender ya. dipegang. Iya, Biar biar dipegang dipegang. bininya burung aku. Biar dipegang burung bunga sama Biar burung. ditangkap itu Bang Blender. Biar ditangkap. Aku baca ya. Gini. Ya berantem aja. Bang Blender. Bentar ku baca dulu. Jangan ngomong lah. Jangan sepotong-sepotong lalu dipelintir kayak gitu. Bentar ya aku baca. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Itu maknanya bang. Jangan Oke, jadi gini, aja lalu seandainya, oke baik, seandainya yang memegang itu binimu, kau potong tangannya? Berani kau potong tangannya? Potonglah. Ya, macam mana potong lah, aduh, gila kali, kejam kali kau sama bini kau. Gimana bang? Hancur kali, bah. Ambil aja kalau gitu Bang Blender, bininya Bang Blender. Hancur lah bang. Iya. Ambil aja Kalau udah ambil aja binimu dipegang. kalau enggak. Udah dipegang, ambil aja bawa langsung Bang daripada dipotong. Ya biarin dia Dipotong. Hah? Potong lah bang. Dipotong. Iya. Lagi, kau potong tangan binimu. Potong kalau kayak gitu. Aduh, ya udah, kau bilang sama bini kau kayak gitu. Kau nggak bini kau mana sini, biar kau ambil lah. Hah? Daripada potong sia-sia. Kalau selingkuh aja kita habisin aja. Loh, gimana itu perintah firman Tuhan? Iya, dipotong bang. Dipotong tangan binimu. Potong. Ini burungmu dipegangnya. Bukan burung. Ini Loh bang. itu? Salah bang. Coba aja, Salah, bang. perempuan itu mengulur tangan dan menangkap kemaluan orang itu. Iya, Orang orang itu bukan siapa? Orang itu siapa di situ? Yang kan berdua nih berantem. Iya. Apabila suaminya dari tangan orang dan memukulnya. Iya, kan nangkap burung orang lain kan. Maknanya Bukan di orang situ. lain, burungmu dipegangnya. Bukan lah bang. Pahami sampai maknanya sampai di bawah bang. Gini. Loh, sekarang begini, kau udah mau dibacoknya. Udah dipegang lewangnya, dipegang gara-gara dipegangnya burung orang itu nggak dibacoknya kau. Kau potong juga itu. Gimana bang? Kau sudah mau dibacoknya, mau dibelahnya kepalamu sama laki-laki lain. Tiba-tiba binimu datang, dipegangnya burungnya laki-laki itu. Karena takut dia akan demi untuk nggak apa. Gara-gara dipegangnya burung itu laki-laki nggak jadi kau dibacoknya, kesakitan dia. Aduh katanya. Gimana kau potong juga tangannya itu? Potong. Udah menyelamatkan, nggak ada otak kau tuh namanya. Gara-gara dipegang burungnya kau nggak jadi dibelah. Potong lah bang. Dia nggak bisa melawan, dia takut dibelah juga kepalanya. Cuman itu caranya yang bisa dilakukan. Udah, Tahu dia Bang. dipijit, ditangkap kemaluan itu, dipegangnya. Ku potong. Ku potong. Kau ada otak lah kau itu, nggak aja udah dibela, kau mau dipotong pula. Cemana kayak gitu? Loh, kau gara-gara itu nggak jadi kau dibelah kepala kau, atau mati kau, atau kau mati. Mati gimana? Mati udah diparang sama apa musuh itu, sama yang berantem sama lawanmu. Tiba-tiba binimu datang, dipegangnya kemaluannya, ceret katanya, nggak jadi. Terus kau potong tangannya. Potong lah. Gila kau ya, nggak tahu Gila diri gimana? kau namanya Ya, itu. jahat ya, ngeri. Jahat, nggak tahu diri. Ngeri banget. Hati-hati loh cewek. Bahaya kan Kristen nih kan, bahaya kan, nggak Bahaya. peduli. Katanya ajaran kasih ya, ternyata kayak gitu ya. Ngeri ya. Ih, takut ih. Di kali ya. Sanggup ditolongin, kepotong kan. malah Udah dipotong. ditolong, dipotong tangannya kan gigi. Mulut kau aja bilang kayak gitu, tapi faktanya nggak berani kau banyak hal cerita. Ya, kan faktanya kan belum tentu terjadi lah bang. Loh, itu perintah. Udah pernah Ya kalau dengar ya. Iya itu makanya bang. Ini Aku ceritakan dulu. Aku ceritakan. Bentar bang. Abang bilang perintah ya udah ku jawab kan potong kalau. Oke, sebentar gini. Mau apa lagi yang diperdebatkan, Waktu Bang? kemarin hari 17 Agustus kan, aku jemput anakku masih SD. Udah, mereka kan ada acara. Saat aku mau jemput, ku tengok ada anak laki-laki begelut dekat sekolah. Iya, berhentilah aku, misahin. Terus ada cewek anak kawannya juga ikut misahin juga.
Jadi pas dipisahin itu dia pegang titiknya. Cewek ini, kawan ini, ya dipegangnya. Gimana Iya, gimana Bang? dipegangnya. Jadi kawannya juga perempuan. Ini kan laki-laki begelut, ya kan? Terus ada satu perempuan, teman sekolahnya juga lah. Saat itu lagi berusaha mau buka kancing celana kawannya itu untuk megang burungnya. Kan begitu. Aku Yang berhenti megang lah. siapa? Perempuan inilah. Perempuan yang bergelut kan laki-laki sama laki-laki. Iya. Ada satu perempuan, dia misahkan. Udah. Iya. Jadi perempuan ini berusaha dibukanya resleting kancing celana laki-laki itu yang begaduh, yang begelut. Berhentilah aku. Ku tengoklah, kok pegang titiknya itu dek, jangan kau pegang dek. Dia berusaha dibukanya kancingnya. Enggak om, memang kayak gini om. Katanya, loh kenapa? Iya, biar mereka nggak berantem. Loh kok itu kan tarik aja badannya, kenapa harus titiknya dibuka? Nggak boleh pantang. Iya om, menurut kitab kami kayak gitu. Kitab apa? Maksudnya kitab kayak mana? Iya di kitab kami aku baca om. Kau apa agamamu? Kristen. Oh, jadi kitab mana? Ada kemarin. Lu kok ketawa kau? Itulah memang. Bang. Itulah kan. Itu di kitab tuh kan tertulis bukan diturunin resletingnya Bang. Jadi itu beda lah. Menangkap Dia baca kemaluannya. beda. Dia baca Menangkap beda. kemaluannya. Iya. Loh, Menangkap dia- kemaluan Bang, bukan. Ya nggak tahu lah aku cara resleting, Bang, ya. menangkapnya, nggak tahu lah. Itu Ya. ya udah. Ganti. Enggak, sekarang begini. Aku kan nggak tahu. Yang pasti dia dibuka berusaha untuk buka resletingnya, untuk Iya, pegang iya. kemaluannya, titiknya, burungnya. Udah. Jadi terus anak-anak tuh diam dulu. Loh, anak yang berantem itu memang berhenti memang begaduhnya berhenti. Cuma dia terbengong. Terus datang satu lagi, udah dipegang titiknya. Oh, datang yang satu lagi temannya. Kalau gitu punya aku juga pegang lah katanya. Masa punya dia aja? Bang. Aduh, Bang. Ingat Bang. Berbohong itu dosa Bang. Loh kok Bohong gimana? itu dosa Bang. Mana kan nggak begitu. Janganlah, Bang. Dipegangnya juga anaknya. Iya, berarti siapa yang ngajarkan? Iya di kitab kami om katanya ada di Ulangan 25:11 katanya. Loh, Bang. iya ini firman Tuhan. Jadi memang berhenti mereka bergaduh. Datang yang satu lagi yang masa kok pegang aja dikocokin lah katanya. Aduh mah rusak kali dah rusak. Gawat. Bang. Berbohong itu dosa Bang. Bohong itu dosa Bang. Rusak di belum ini rusak atau nggak rusak? Kok ngeri rusak, ya, Bang. bahaya gitu Ngeri ya? ya. Ngeri. Takut ih. Itu pemikiran Bunda sama Abang aja. Iya. Kok pemikiran? Jadi menurut lo kayak mana? Buktinya cerita tadi aja fiktif. Lu kok fiktif? Gimana ya fiktif? Ngapain terus? Fiktif, Bang. Berarti bibirmu fiktif. Berarti si bibirmu fiktif kalau gitu. Cerita Abang tadi tuh, Bibelmu fiktif, selesai. cerita Dah. Abang yang berkelahi itu Bang. Ya bibelmu fiktif, Aduh, fiktif Bang, berarti. Oh, Bahaya. pantesan Ingat, ya Bang. di Amerika sana ya anak-anak sekolah itu udah nggak Iya. boleh baca-baca Bible ya, Benar. dilarang udah. Benar. Mana buktinya dilarang? Oh gampang, minta bukti dia. Mana buktinya ya? Padahal dia nggak perlu data ya, tapi ini perlu data ya. Oke, lihat ya. Ini Iya, kuliah. BBC, Sekolah Dasar Utah melarang Alkitab karena dianggap apa nih? Berbahaya, terlalu kuat untuk dibaca. Terus Indonews ini internasional dianggap vulgar dan berisi kekerasan. Sekolah AS nih melarang Alkitab dari sekolah dasar dan menengah karena dianggap vulgar. Vulgar. Sekolah dasar FIFA.co. Alkitab dilarang di sekolah dasar Utah karena berisi apa ini? Berisi apa ini? Materi yang tidak cocok untuk anak-anak. Alkitab masuk daftar buku paling dilarang di Amerika. Paling dilarang di Amerika. Ada itu. American. Oh, kok nggak ada? Itu Kamu tuh dari tadi aja. gini ya, nyebelin ya. Ini dari tadi Gini. apa? Dia bilang, mana datanya? Begitu ditunjuk gini. Gini Bunda. Enggak ada itu. Gitu aja bisa dia dari tadi. Coba sekarang kamu ketik di HP-mu gitu, punya perangkat lain. Nah, itu Ketik aja. membual aja. AS Buktinya di melarang sana Alkitab. tetap kok. AS melarang Alkitab dibaca anak-anak. Kalau kamu bilang ini membual, mana datanya? Itu Kalau data-data membual. yang saya sampaikan tadi itu data hoax, di mana? Mana bantahan datanya kalau data yang tadi saya sampaikan itu hoax Bantahan semua, mana? buktinya di sana orang Oh, masih buktinya beragama mana? Kristen. Ada. Oh, saya nggak nanya agama Kristen, saya nggak nanya agama Kristennya. Melarang Terus? anak-anak membaca Alkitab itu.
Datanya seperti itu. Saya nggak menunjukkan data di sana nggak ada Kristen Gini, juga. gini. Jangan nggak nyambung gitu dong, bego. Jangan unlimited dong kalau bego. Bego Dia jangan kan unlimited. suruh jangan dibuka Bible kan? Melarang Bible Iya, di sekolah untuk melarang anak-anak. Bible untuk anak-anak. Kamu tadi bilang data saya ini bohong. Kalau gitu mana? Tunjukkan data. Kalau data-data yang saya bawa ini hoax. Gini, Nah. diam dulu. Kok diem dulu? Buktinya Data di dulu sana. dong. Data. Nanti udah giliran data. Nah itu nggak ada Itu itu. Gitu data-data. doang misalnya. Ini kita ngomong bukti. Ya mana buktinya? Buktinya Mana di sana. buktinya? Oh, anak-anak ada sekolah Mana minggu buktinya anak? Enggak, aku nggak nanya sekolah minggu. Sekolah, sama kan sekolah baca pendidikan di Bible. sana. Mana buktinya? Ada. Di sana di sekolah mana di sana? Ayo tunjukin datanya. Datanya mana anak sekolah Semua di sana? sekolah di sana lah. Mana? Mana? Ya di sana lah. Mana datanya? Mana datanya? Anak-anak sekolah di sana masih pakai Alkitab dalam pembelajaran mana? Mana datanya mana? Bukan pakai basi itu nggak dari tadi bacot aja dari tadi. Memang calon pendeta yang baik kayak gini memang ya calon pendeta yang baik ya. Nggak ada data. Begitu Nggak data ada. ditunjukin, itu salah. Ini aja Kristen sudah banget framing. memang kamu itu ya. Gini. Ini aja sudah framing bahwa aku calon pendeta. Enggak, aku dari awal udah bilang aku bukan calon pendeta, aku biasa aja. Iya udah mendarah daging tapi Kristen banget ya. Kristen dengar banget dulu, memang. mau framing bahwa pendeta. Enggak, datanya mana? Datanya mana? Udah, datanya mana? Datanya mana? Bantahan data yang saya bawa tadi mana datanya? Naiklah ke roomnya Edis, Edis. Rudy Yohanes. Edis mau gembeliti. Aduh. Itulah Edis ke sini, bawa Edis ke sini. Paham? Itulah, saya jijik gini, masuk room gini, kafir, gini. saya jijik. Jijik Lihat masuk room dulu. kafir. Saya terlalu mahal untuk masuk room kafir, paham? Bawa Edis ke sini. Kalau Ya, kau mungkin- bangga-banggakan Edis, bawa Gini- Edis ke sini. Gini, mungkin Edis juga enggak mau masuk ke sini. Ya udah Sama terus kayak ngapain juga Bunda kau yang juga. pengen banget Edis diskusi sama aku di sini? Kalau Ya kau yang kan. pengen diskusi Edis sama aku, ya udah kau yang bawa Edis ke sini kan kau Gini. yang pengen. Aku Kan nggak tadi- pengen, bodoh amat aku. Ya, Siapa Edis dengar gembel? dulu. Kan tadi bilang akunya calon-calon pendeta. Kalau aku bukan calon pendeta, bukan. Iya, pendeta udah juga. bukan Aku bukan bilang, calon pendeta. itu Kau kan bukan mau calon pendeta. framing. Tapi kau Mau- Kristen banget gini, memang. gini. Kau Kristen banget Iya, memang. bentar Kenapa? dulu. Kau Kristen Itu banget kan? Udah datanya mau mana? Sekarang framing mana bahwa- datanya? Sekarang Ya, mana bentar, datanya? bentar Kau nggak usah dulu. nge-framing. Tadi data Bentar yang saya ku bawa, kau jelasin. bilang itu penipuan, itu bohong, itu nggak benar. Sekarang mana datanya? Itu kan mau Bantahan framing data saya, bahwa kalau data yang saya bawa tadi semua pendeta-pendeta hoax. itu enggak berbobot. Enggak, aku bukan. Udahlah, pendeta, jangan bukan ngomongin calon personal pendeta. lah, Kucluk. Jangan ngomongin personal, ngomong by Ya data. kan tadi kan Ini udah data yang ngomong saya personal. data yang saya bawa ini tolong dibantah pakai data. Bahwa ini negara-negara di Amerika Serikat itu sudah melarang Alkitab di sekolah. Ya udah, Karena itu materinya nggak apa- cocok untuk anak-anak. Gini. Karena dinyatakan ini vulgar. Terus dinyatakan apa lagi? HP-nya satu, jadi nggak bisa Google. HP cuma satu. Ya, modal nggak punya, data nggak punya, cuma punya bacot. Cuma bisanya nuduh, framing ya, cuma nuduh. Modal apa yang nggak punya coba? Kau nggak punya modal kan? Modal apa? Kau bilang ini tadi apa? Bohong. Mana Ya. pembuktian kalau ini bohong? Datanya mana? Kan aku udah bilang. Apa? HP-ku cuma satu. Kau nggak peduli bisa Google. enggak peduli aku. Mau HP-mu cuma satu itu deritamu. Sekarang mana Ya udah, datanya? terus Kalau ini bohong. modal terus nggak punya modalnya apa maksudnya? Modalnya apa? Ya modal data nggak mana? Kau cuma nuduh-nuduh ini bohong, tapi Kalau- mana datanya kalau pembuktian kalau modal- ini bohong? Kan sudah ku bilang HP-ku Sudah satu, aku nggak bilang, bisa aku nggak minta Google. kau bilang, aku minta kau data. Kau nggak bisa buka Google, kau nggak punya HP itu derita kau. Aku nggak mau ngurusin Ya itu. udah, ngapain minta data ke aku? Ya karena kau yang ngomong. Kau yang ngomong, aku minta data ke kau. Tadi muncungnya siapa yang ngomong? Kan muncung kau. Ya, Kau yang jangan ngomong minta ini data. pembohongan ya, kau yang buktikan kalau ini pembohongan. Kan ku bilang nggak punya HP untuk Google. Berarti kau nggak bisa bantah, cuma bisa fitnah. Ya udah, ndak bantah lah itu aku. Biarin aja berjalan itu. Berarti ini memang benar kan? Kau nggak punya data kan untuk bantah? Mau benar atau ndak benar, biarin aja berjalan. Kan di Amerika. Mau benar nggak bukan di benar sini. gimana sih? Gini. Ya kan memang data yang tadi saya katakan pantesan di Amerika. iya. Ya, memang saya ngomongin di Amerika. Siapa bilang di Indonesia? Iya, Saya bilang di Amerika kok. Makanya Emang benar aku kan? bilang kan aku ndak punya dalil untuk bantah. Jadi biarin Ya udah aja kalau nggak berjalan punya di Amerika. dalil, Ya kalau nggak udah. punya dalil, stop omong kosongmu itu yang kamu bilang ini bohong semua. Stop itu semua Ya ya. udah biarin Stop aja omong di kosongmu sana, itu. ya. Kalau memang ini kamu nggak bisa bantah, sekarang mulutmu diam. Nggak usah kau bilang ini penipuan. Karena memang secara data terbukti di Amerika Serikat itu sekolah-sekolah telah melarang anak-anak untuk membaca Bible.
Itu mengerikan, terlalu berisi berisi yang vulgar-vulgar dan kekerasan yang nggak cocok untuk anak-anak. Ya udah selesai, itu nggak bisa bantah, selesai kan? Ya udah, biarin aja. Ya udah, memang kayak gitu, nggak usah sok-sokan kau bilang itu bohong, Kristen banget mulutmu. Kok mulut dibawa-bawa ke Kristen lagi nih? Ya kenapa? Kok malu dibilang Kristen banget? Kok malu? Malu kok dibilang Kristen banget? Ya udah, kalau nggak malu bener kan saya bilang kok Kristen banget. Kok panas dibilang Kristen banget? Ya udah bener, Kristen banget kau. Iya. Makasih ya. Kok pada mute semua nih? Kalau mute semua aku turun aja ya. Serah kau lah, kau mau turun. Soalnya ndak ada lagi yang mau ngobrol nih, gimana? Kau penipu, malas mereka ngobrol sama kau. Aku nipunya di mana coba? Malas ngomong sama kau. Udah aku bilang kau penipu. Dulu. Kau penipu, malas ngomong sama kau. Daud, kau aja tadi ngomong aja nggak ada data. Apa yang kalau cuma ngomong nggak ada buktinya tuh apa kalau bukan penipu? Penipu. Ngomong, tapi yang diomongin nggak ada bukti kebenarannya. Apa kalau nggak penipu itu? Aku ngomong, aku dari tadi ditanya, aku nggak pernah ngomong. Aku dari tadi ditanya nggak pernah ngomong. Lah jawab itu bukan ngomong, kan bego banget. Iya. Begonya unlimited. Malas ngomong sama kau. Ngomong sendirilah kau. Jangan gitulah. Jangan ini dulu Bunda Ijra. Wah, ini mute semua nih. Biar aku ngomong-ngomong sendiri aja ya. Lihat, nggak ada lagi yang mau ngomong nih. Lihat nih yang di bawah nih. Turun gimana? Nggak ada lagi yang mau ngomong sama Ridho nih. Bahaya nih. Udah pada tidur semua nih. Kamu mau ngomong itu apa sih yang kamu punya? Punya data apa kamu kalau untuk bicara di sini? Aku kan udah bilang, aku ditanya aja. Iya, kamu kalau bilang ditanya aja, apa yang kamu kuasai datanya? Aku kuasai semua. Penipu lagi. Bilang kuasai semua, giliran ditanya nggak ada datanya, nggak perlu data. Ditanya Kristen apa banget. ya? Ditanya Kristen apa yang? banget. Ditanya apa yang nggak punya data coba? Dari tadi kan data. Aku ditanya aja lah, biar aku nggak bertanya. Ini aku kasih closing statement aja deh buat kamu Bang. Kasih closing statement nih. Iya. Alkitabiah. Cobalah. Alkitabiah. Aku nggak nanya ya. Aku nggak nanya apapun ini. Cuma aku kasih closing statement. Jadi ini nggak butuh jawabannya. Nggak butuh, nggak butuh jawabanmu. Males. Siap. Jawabanmu nggak ada data. Siap. Ini closing statementnya ya. 1 Korintus 4:10 ini dari Paulus ya. Paulus kepada kaumnya ya. Paulus mengatakan apa? Ini kata-kata Paulus ya. Paulus mengatakan, kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Ya udah. Kamu bodoh ya. Bodoh kamu Ten. Kaumnya Paulus tuh bodoh. Makanya dari tadi diajak ngobrol Tapi kamu arif. Ya. Iya, yang arif itu siapa? Kamu lemah tapi kuat. Iya, yang arif itu siapa? Aku lah. Di luar kaumnya Paulus. Aku. Kok aku? Bukannya aku. Nah, kan namanya juga orang bodoh, diajak ngomong nggak nyambung. Wah, bodoh gimana? Baca. Namanya juga bodoh, udahlah. Kami bodoh, itu Paulus kan? Iya, Paulus dan kaumnya. Kristus. Paulus dan kaumnya itu. Ini lihat nih. Kamu arif itu. Ini aku. Paulus yang nyuruh ini, rendahkanlah dirimu. Iya. Paulus menyuruh kaumnya itu untuk mengakui kebodohannya, untuk mengakui kelemahannya. Kok mana-mana? Gimana sih? Kamu arif. Aduh, ngomong Kristus. Sama orang bodoh, dah dia macam bodoh kali kau. Udah bodoh kali kau. Kalau jelaskan terus menyeluruh. Itu closing statement udahlah kau bodoh udah. Botol ya, itu sudah enggak perlu dibantah itu kan, enggak mau jawaban. Jadi ya udah. Iya, enggak perlu. Namanya juga orang bodoh. Aja yang menilai. Botol. Menilai aja. Mau dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap aja kamu tuh botol. Ya itu kan menurut kamu. Enggak, menurut Tuhanmu sendiri kok.
Enggak, mana menurut Tuhan kok? Mana sok-sokan minta data, giliran tanya oh nggak ada data. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Waduh. Nah, terus Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Aduh, adalah bodoh tolol apa nggak Iya, botol namanya? Botol kali kau. itu sungguh bodoh lah umatku. Botol. Mereka tidak mengenal aku. Bagi yang tidak Udah, mengenal. botol-botol kau udah Kalau aku botol-botol kan kau. mengenal. Gimana? Oh, berarti Tuhan kau yang nggak tahu ya? Tuhan kau salah ngomong berarti. Bukan Iya. salah ngomong, itu Lah. bodoh Iya kan bagi betul, yang kan? tidak bodoh bagi yang tidak mengenal Tuhan. Kalau aku kan mengenal Tuhan. Lah itu Aku kan nggak umat. bodoh. Loh ini umat Tuhan kau ini. Apa? Umat Ini Tuhan kau ini. sungguh bodohlah umatku. Iya, umatnya Itu. Tuhanmu itu kan? Mereka tidak mengenal aku. Kan Iya, aku mengenal umat Tuhan. Tuhan. Oh, berarti Iya, Tuhanmu umat ini Tuhan. salah. Tuhanmu salah. Salah gimana? Tuhanmu ini kan mengatakan Iya. tentang umatnya dia itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang Bodoh tidak nih umat mengenal ini. kan? Enggak ada yang tulisan tidak yang, mengenal. enggak ada tulisan yang, enggak ada tulisan yang, enggak ada tulisan yang. Mereka, mereka tidak. Iya, semua nih mereka. berarti ya, umatnya kan semua nih Iya. berarti. Semua, ya Dia udah baca. semua bodoh, semua bodoh. Mereka tidak Semua mengenal oten aku. berarti bodoh. Semua oten tidak mengenal Tuhannya dan semua oten itu adalah anak-anak tolol. Ya udah selesai botol. Selesai udah. Itu masalah. sampai di bawah. Jelas kok. Oh, boleh. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka itu pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bener ini memang. Ya, botol, udah jelas lah botol. itu Bisanya kan cuma berbuat botol jahat. Gimana? Gini, itu Ini kan memang tidak- ya, memang oten-oten itu memang botol. nggak dan bisa. mereka itu Biarin hanya dulu pintar kita berbuat menjawab. jahat. Nggak usah jawab, Biarin botol. Botol nggak perlu jawab, botol nggak perlu Aku jawab. mengenal, aku kan Enggak, mengenal yang botol nggak Allah. perlu jawab, yang botol nggak perlu jawab, paham nggak sih? Ya itu kan framing aja. Loh, saya nggak framing, saya pakai data. Saya pakai data, Iya, jadi kamu karena botol, kamu nggak perlu jawab ke saya, nggak Itu perlu. framing. Oh, Dasar Tuhan oten kamu botol. framing. Tolol Di kali situ- kau. Tolol Di- banget di memang, situ- tolol. Jelas di Lempar situ aja piring tertulis. jadi ada blender. Udah jelas-jelas Botol kayak kali, gitu. udah tolol kali, kamu bodoh kali kau memang. Iya. Bodoh memang, Di bibir bodoh kau tuh kali. bodoh kali kau. Astaga. Tolol kali kau. Jangan emosi lah kayak gitu. Kan dibilang botol, ketawa. Betul berarti, udah jelas. Bodoh memang tolol. Iya, aku Botol. ketawa karena aku rasa lucu itu. Ya memang lucu, memang orang botol itu memang gitu, diketawain mau diapain Iya. juga. Ketawa aja dia botol, Ketawa, bodoh iya. memang bodoh. Bodoh, tolol kali kau. Masa ada orang botol? Di mana ada orang memang- botol? Memang iyalah, bodoh dan Mana tolol. di Bodoh dan mana? tolol itu tau nggak kau? Sungguh Mana bodoh botol? umatku itu. Mana? Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol. Ya itu yang tidak mengenal. Aku kan mengenal. Apa? Apa? Mereka tidak mengenal aku. Iya, Kenal tidak kau sama mengenal. Yesus. Tadi kan aku tanya, Tuhan kau aja nggak kenal kau siapa? Aku mengenal. Siapa Tuhan Bodoh kau? memang udah bodoh tolol udah. Bodoh kali kau, tolol kali kau. Botol. Waduh, ini memang. Ya memang Masuklah iyalah. Masuklah Memang. ke roomnya Edis biar Memang asik. iya. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Kalau kau diskusi bukan dari data kau kasih tadi kan? Hah? Tadi kau diskusi bukan data kan? Tapi kebodohan.